Ya, saya tantang Donditan, keluar kamu dari kandang Donditan. Ya, Donditan, dimanapun kamu berada Donditan, kamu keluar dari kandang, kamu datang ke tempat saya persiapkan semuanya, saya tanya iman kamu selama 2 jam. Beranikah kamu keluar dari kandangmu? Beranikah kamu mengerti iman kamu sendiri? Saya yakin Donditan tidak akan berani keluar dari kandangnya. Dibilangin hatinya terkunci, matanya tertutup. Itu bukan orang Kristen sendiri yang tutup dan kunci. Itu Allah kamu. Bukan ayat itu. Terusan bukan ayat itu, bukan cuma ayat itu ya. Ada terusannya. Saya sudah bawa ke surat apa itu? Iya, surat apa? Surat apa? Silakan. Ya surat sayangnya apa? Saya nggak bawa penjelasan, maksudnya tidak bawa Al-Quran gitu kan, saya nggak siap. Cuma saya tuh ada apa, menemukan live kalian itu saya tertarik. Nah, nggak apa-apa gini Pak, nggak apa-apa gini. Kalau di Bang RK ya, di live Bang RK terutama, orang-orang itu diajak untuk sadar. Jangan Islam terus, Bapak harus sadar. Kenapa? Karena seperti saya, ribuan orang, jutaan orang di luar sana Pak, kita sudah sadar. Kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya milik Yesus Kristus. Bapak percaya nggak? Kalau saya ngomong seperti ini, saya sudah baca seluruh dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci yang Bapak punya sekarang, yang saya dulu imani, itu tidak ada satupun yang menjamin bahwa semua orang akan selamat. Perhatikan Pak, kita pakai analogi gini ya, singkat aja Pak, jangan lama-lama, masih ada yang ngantri. Kalau berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu menciptakan manusia, itu untuk saling mengasihi sesuai dengan gelar Tuhan. Seperti di dalam Islam, meyakini Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya, kasih Allah terhadap ciptaannya itu lebih daripada ciptaan mengasihi ciptaan, betul? Sekarang, kalau berbicara Allah mengasihi ciptaan, saya tantang semua Islam di sini, berani nggak buktikan sesuai dengan Alkitab? Kalau saya cuma pakai satu ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Saya tantang, ada tidak ayat pembanding yang sama di dalam Quran? Allah menganugerahkan keselamatan untuk seluruh dunia loh. Bukan hanya Islam, bukan hanya sebagian orang. Ada tidak di dalam Islam? Yang dimaksud di kitab Kristen Allah itu sebagai siapa, maksudnya seperti itu? Allah itu hakikat, gelar Pak, bukan personal, bukan nama pribadi. Allah itu hakikat. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Kita menyebut Allah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus. Jangan keliru dengan pemahaman bahwa mentang-mentang ada 3 pribadi, adanya 3 Allah. Bukan. Allah kami tetap Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah kami tidak ada 3. Allah kami Esa. Kenapa ada 3? Pribadi itulah yang saling menyatakan dan saling mengasihi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau Bapak tanya tadi siapa itu Allah Sang Bapa? Allah Sang Bapa itu Sang Sumber. Kalau teman-teman tadi bingung, kenapa Bang RK menjelaskan kok tiba-tiba Tritunggal, tiba-tiba Bapak. Teman-teman jangan bingung. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama pun, Pak, kalau ditanya kenapa disebutnya Sang Bapa, kenapa? Ya karena untuk merujuk pribadi yang juga digambarkan dalam kitab perjanjian lama dalam Daniel 7 ayat 13. Di sini dikatakan apa? Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada, perhatikan, yang lanjut usia. Maka untuk inilah kita menyebut pribadi itu sebagai Sang Bapa yang lanjut usianya itu. Ini penglihatan Nabi Daniel, Pak. Kalau Bapak bertanya, Nabi Daniel ini nabi besar dalam keyakinan kekristenan dan juga Yahudi. Melihat penglihatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Itu sebab kami menyebut Sang Bapa. Lalu anak manusia di sini kalau Bapak baca, anak manusia inilah Yesus Kristus. Anak manusia. Ini penglihatan Nabi Daniel, teman-teman.
nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, ada korelasinya dengan Matius 11 ayat 25 di mana tadi Bang RK katakan bahwa Tuhan Yesus diberikan kuasa. Kenapa? Mari kita baca ayat selanjutnya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka kalau kita baca kembali ketika dikatakan anak manusia ini datang kepada yang lanjut usianya, ini berbicara kepada Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tadi Matius 11 ayat 25 ketika dikatakan apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Maka ayat 26 Yesus katakan apa? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku. Jadi Yesus hanya menegaskan kembali peristiwa yang sempat disaksikan dalam penglihatan Nabi Daniel tadi. Daniel 7:13. Di mana sang Bapa itu apa? Menyerahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya. Makanya Yesus dikatakan apa? Tuhan yang mempunyai segala kuasa. Nah, makanya dalam Matius 11 ayat 25 kenapa Yesus bersyukur kepada Bapa? Karena pun dalam perjanjian lama, dalam Mazmur dikatakan bahwa sang Bapa ini juga berbicara kepada anak. Nah, inilah yang Islam tidak pahami dengan konsep Allah. Jadi kan Yesus itu anak manusia berarti. Yesus gitu. itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia disebut anak manusia untuk merujuk kepada kemanusiaannya dan untuk menggenapi nubuatan Nabi Daniel. Dan juga dalam Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4 nih. Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Perhatikan siapa namanya dan siapa nama anaknya. Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Berarti Yesus itu punya Bapa kan? Punya Bapa. Allah sang Bapa, betul. Di mana Yesus punya sang Bapa, gak usah diketawain dan gak usah heran. Nih, bentar, saya kasih unjuk Yesus itu. Berarti Bapaknya Yesus itu Allah gitu, maksudnya. Yesus sehakikat dengan Allah sang Bapa. Karena Yesus adalah firman yang berasal dari sang Bapa. Nih, perhatikan, makanya saya pelan-pelan. Yohanes 8 ayat 42. Kata Tuhan Yesus apa? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Tuhan Yesus adalah firman yang berasal Allah di dalam diri Bapa. Kan berarti Bapa Allahnya itu yang mengutus. Ya, Allah sang Bapa yang mengutus Yesus yang adalah firman-Nya. Yesus adalah firman Allah yang diutus oleh Allah Bapa. Betul, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Betul, Bapak udah tinggal sebentar lagi. Belajar perlahan-lahan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Sang firman Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Firman itu bersama Allah. Maksudnya firman itu manusia apa berbentuk ya seperti apa menurut pandangan di agama kalian itu maksudnya? Kita baca di sini firman itu adalah Allah. Jadi hakikatnya berbicara tentang hakikat yang ilahi. Bahwa hakikat Yesus, kita kan tadi saya sudah bilang, Yesus disebut anak manusia dan disebut anak Allah untuk merujuk kepada dua kodratnya, Pak. Kalau dalam Islam disebut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalimatullah, firman Allah itu, Yesus itu punya dua kodrat, Pak. Dua kodrat itu manusia dan Allah. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Bapak nggak usah bingung. Nggak mungkin. Manusia separuh Tuhan begitu. Tidak separuh-separuh, perhatikan. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau dalam Islam, ini yang disebut dalam konteks Al-Quran. Tahu Bapak punya Al-Quran kan? Nah, Al-Quran yang Bapak pegang, itu mempunyai dua kodrat. Kalam lafzi, perhatikan, dengarkan baik-baik. Kalam lafzi dan kalam nafsi. Mana yang diciptakan, mana yang tidak diciptakan. Mana yang kholik, mana yang bukan kholik. Atau dalam istilah kekristenan, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yaitu Yesus Kristus. Sampai sini paham, Pak? Jadi tidak separuh-separuh, tidak. Tapi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nggak separuh-separuh. Ya, karena
keilahian Yesus Kristus tidak berkurang karena kemanusiaannya. Pun kemanusiaan Yesus Kristus tidak berkurang karena dia adalah sejatinya Allah itu sendiri. Bagaimana hal itu mungkin? Karena Allah itu adalah melampaui segala sesuatu, tidak dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang difikirkan oleh manusia. Maka ketika Yesus dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidak mustahil. Kenapa Pak? Saya bisa buktikan ratusan ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru di mana Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Sekalipun dia dalam kemanusiaannya. Iya. Jadi gini ya, jangan terkecoh dengan komentar di bawah. Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu firman yang berasal dari dalam diri Bapa. Kalau Islam bingung, Islam itu percaya kalimatullah dan ruhullah. Yesus itu kalimatullah karena Yesus firman Allah. Bedanya di dalam Islam, kalimatullah ini menjadi buku, sedangkan kami kalimatullah menjadi manusia. Kalau Bapak tidak percaya konteksnya sama, sekarang saya tanya, Bapak pernah dengar nggak perayaan Nuzulul Quran? Iya, dengar. Nah, Nuzulul Quran itu artinya apa? Artinya apa? Nuzulul Quran artinya apa? Iya, waktu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Jadi teman-teman, di dalam Islam pun mereka merayakan Hari Raya Natal. Bedanya kita percaya Hari Raya Natal artinya turunnya firman Allah menjadi manusia. Artinya kelahiran Yesus Kristus firman Allah itu. Sementara mereka merayakan kelahiran firman Allah menjadi buku. Itu sama. Itu poinnya. Jadi Yesus Kristus dikatakan firman Allah kalimatullah. Dan kalian juga tiru perayaannya. Itu karena memang Yesus sejatinya Allah dan sejatinya manusia. Jadi kalau Bapak merayakan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kami merayakan sudah dari sebelum adanya Islam. Lahirnya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, firman Allah yang menjadi manusia. Itulah yang ada di dalam Injil Yohanes ini, firman yang telah menjadi manusia. Karena di dalam Islam firman itu telah menjadi apa? Buku. Apa itu? Al-Quran. Gitu Pak. Nah, silakan saya kembalikan dengan Bang RK. Saya tidak mau berlama-lama. Silakan, ini roomnya Bang RK. Silakan, ada Bang pertanyaannya, Bang? Ini deh ya, mungkin kali kita bisa diskusi lagi. Mohon maaf ya sekarang ini karena saya cuma bertamu di sini. Oke. Kalau ada niat untuk masuk Kristen Pak, hubungi kami aja Pak ya. Kayaknya kita harus lebih intens diskusi. Lebih maksudnya agar kita bisa saling tukar pendapat, bisa berdiskusi kembali atau besok malam atau gitu ya. Ada teman saya Pak, ada teman saya di Madiun Pak, ada teman saya di Madiun Ustadz juga Pak. Sekarang udah Kristen dia Pak. Ya baru saya jumpai dia Pak. Dia ya, maka dari pendapatnya enak. Sekarang tidak punya persiapan apa-apa. Tidak bawa Al-Quran, tidak bawa penjelasan. Tadi saya tidak bisa berkomentar dengan sejelas-jelasnya karena sekarang saya lagi bertamu di sini. Oke. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Syukron Pak Ustadz ya. Oke, syukron Pak Ustadz. Oke, mantap. Silakan kita cari lagi. Semoga dari sini. RK. Kalau dia lagi sendiri itu goyah itu. Goyang, memang bakal goyang. Memang saya yakin, memang semakin hari ini banyak orang yang masuk Kristen teman-teman. Serius. Saya nggak bohong teman-teman. Dari perkabaran di TikTok ini banyak orang yang masuk Kristen teman-teman. Banyak yang DM kami. Ya makanya ya Joseph termasuk juga tim kita dan lain-lain. Memang banyak mereka udah goyang dan memang minggu ini saja itu 9 orang teman-teman dari RT 6 itu ikut kata ukumen teman-teman di Jakarta teman-teman. Ya, itu puji Tuhan. Ya. 9 orang ikut kata komen di Jakarta minggu ini. Ini puji Tuhan teman-teman. Tertarik masuk Kristen. Ya, puji Tuhan. Ya. Silakan. Mungkin suatu saat salah satu di antara kalian akan masuk Kristen.
Mungkin bukan hari ini, tetapi suatu saat. Teman-teman jangan lupa follow-follow ya teman-teman ya. 4.300 orang di follow-follow. Ini akun Bang RK yang kedua ya. Akun yang pertama kena pelanggaran, di follow-follow saja teman-teman. Bang Joseph juga di follow-follow saja teman-teman ya. Ini akun kami teman-teman, di follow saja. Bantu tap-tap layarnya, bantu repost ulang live ini teman-teman ya. Saya persilakan lagi untuk Bang Goto, silakan. Di repost ulang teman-teman. Bagi yang belum repost, di repost ulang saja ya teman-teman. Halo, selamat malam, Kristen atau bukan? Iya, oke, saya buka kamera dulu Bang RK. Nah ini saya lihat Joseph tadi kan ngaku ya. Selamat malam ya, ngaku. Mau menyambung dengan Joseph? Seorang murtadin ya. Nah, ya, memang dia murtadin. Joseph toh. Oke. Sama-sama kami di sini saling melengkapi. Saya mualaf. Kamu mualaf. Oke, saya mualaf. Yuk kan murtadin. Iya, oke. Kamu sabar. Bapak mualaf dari gereja mana, Pak? Oke. Saya dari gereja Kanaan, Oikumene. Oh, gereja Ekumene, Bapak mualaf ya. Betul. Ya. Sudah berapa lama mualaf, Pak? Saya dari 2019. 2019 berarti baru-baru saja. Ya, saya tidak kenal Bapak. Iya. Saya pikir saya nggak kenal, soalnya Bapak tidak terkenal. Ya, tidak. Pendeta Abang kenal saya, masa Abang tidak kenal saya? Berarti Abang tidak terkenal di Pendeta Abang. Bapak tidak seterkenal kami, Pak. Saya lebih terkenal dari Bapak dan pendeta Bapak. Masa? Iya. Iya enggak? Iya. Berarti siapa yang nggak kenal? Masa pendeta Abang kenal saya? Baru pendeta siapa, Pak? Abang tidak kenal saya. Iya, pendeta siapa? Tanya Esra Soro, tanya Melatok coba. Telepon sekarang. Tanya Joshua Tewu coba. Ya. Oh, jadi kamu murtadin dari situ ya? Tanya Budi Asali coba. Siapa Joshua Tewu? Iya. Oh, Joshua Tewu, yang Vanes yang bidat itu ya? Yang bidat itu ya? Joshua Tewu yang bidat itu ya? Yang Vanes itu ya? Pantas kamu mualaf, Bang. Soalnya kamu pernah dengan Joshua Tewu. Pak, saya Katolik, Pak. Ini, Pak. Dengar baik, Pak. Dengar. Dokter pendeta Yesua. Sedoktornya dia, dengar. Sedoktornya dokter, tetap bidat tetaplah bidat. Ya, bidat tetaplah bidat, sedoktornya bidat tetaplah bidat. Dengar baik-baik. Dengar. Kami jangan berdua lupa Katolik. Bang RK, bentar. Bang RK, saya kasih kalimat tambahan juga. Jangankan dokter, nabi aja nyungsep, Pak. Yang ngaku sebagai nabi aja nyungsep, Pak. Jangankan dokter, yang ngaku sebagai nabi aja nyungsep, Pak. Yang mualaf silakan buka mic-mu, silakan. Buka mic-mu tuh. Buka mic-mu. Mic-mu dibuka, Pak. Buka mic-mu dibuka, bukan kacamatamu yang dipegang. Komut saya. Oke, silakan. Jangan komut saya. Apa yang ingin Anda diskusikan? Apa? Joshua Tewu itu dokter. Kau sekolahmu apa? Pak, silakan diuji saja. Aku murtadin, saya mualaf. Silakan diuji. Silakan diuji kami berdua. Silakan diuji. Saya pun bisa buktikan. Saya buktikan Bible kau hoax. Siap. Saya pun bisa membuktikan. Perjanjian lama Matius 1 sampai Wahyu. Perjanjian lama itu bukan Matius. Perjanjian lama bukan Matius. Kau Kristen kah? Jangan komit saya. Hoax Bible kau itu. Matius itu bukan perjanjian lama. Saya buktikan. Buktikan. Sebentar, tapi saya tanya dulu. Perjanjian baru Matius. Saya tidak berbicara perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitab Yahudi yang kalian curi. Oke, dengar dulu baik. Oke. Saya tidak berbicara perjanjian lama. Perjanjian lama kitab Yahudi yang kau curi. Saya bicara perjanjian baru. Kitab kalian itu yang hoax tuh. Oke, Pak. Semakin Anda mualaf, semakin Anda harus beretika. Tunjukkan Anda lebih baik dari agama sebelumnya. Ini kok mulut Anda makin ngerocos. Iya, saya membuktikan di sini. Iya, oke, silakan. Ayo kita murtadin lawan mualaf coba. Oke, murtadin lawan mualaf. Saya Kristen Katolik. Saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya kau, menurut kau Bible kau hoax tidak? Pelan-pelan dong. Kamu beneran mualaf enggak? Oke, sekarang saya membuktikan. Buktikan Bible kau hoax. Sekarang saya tanya, Bible kau hoax bukan? Ini orang nggak bisa tertib nih. Saya tertib, boleh dong uji. Saya boleh dong uji. Bible kau hoax tidak? Saya mau nanya. Saya boleh dong uji, jangan panik. Saya boleh dong uji, mualaf betul, Islam betul. Sekarang saya tanya, saya Kristen Katolik, Bang RK Kristen Katolik, kamu kan dari Kristen Protestan. Saya tanya sekarang kamu dalam Islam, dari 73 golongan, dalam Islam, kamu golongan yang mana? Kamu mualaf dari 2019. Nah, lo buka mic-mu.
Buka mute-mu, jawab. Islam. Jawab. 73 golongan Islam, kamu mu'alaf dari 2019, kamu syahadat masuk golongan yang mana? Buka mute-mu. Ahlussunnah wal Jamaah, Salaf, Asy'ari? Silakan Mute-mu dijawab. dibuka. Saya sudah berani bilang, dari kalau kamu bilang kekristenan juga ada banyak aliran, saya Kristen Katolik. Sekarang saya tanya balik. Golongan mana kamu dari 73 golongan Islam selama kamu 2019 kemarin? Nah, mukanya panik, bingung dia. Buka mute-mu, jangan panik. Mute-mu dibuka, jangan panik. Ayo lo. Buka mute-mu, jangan panik, bre. Aneh. Bang RK, aneh. Tadi pas Bang RK mute, dia bisa buka sendiri. Sekarang dia ditanya kayak gitu, dia nggak bisa buka. Jawab, 73 golongan mana? Salah orang sih, bre. Kamu lawan kami, salah orang sih. Ulama yang sekolah di Kairo saja, bre. Hancur babak belur sama saya dengan Joseph. Apalagi cuma kamu cecungus kayak begini. Serius, yang kuliah di Kairo Mesir saja hancur berantakan sama saya dengan Joseph, apalagi kamu. Buka mute-mu, tunjukkan datamu, diskusi akademis. Mic-mu dibuka, Pak. Mic-mu dibuka. Ini pendeta HTD kayaknya ini. Kayaknya pendeta HTD. Iya, jangan commute saya. Silakan dijawab. Jangan dijawab, Pak. Kenapa pendeta HTD? Jangan commute Silakan saya. dijawab. Saya. Silakan Coba. langsung dijawab. Nah, Silakan langsung dijawab. Saya di lantai. Dari 73 golongan, apa mana yang kau tanya? Saya dari Silakan, Sunni, saya Profesor. Islam Sunni. Saya syahadat Islam Sunni. Islam apa Sunni. lagi? Islam Sunni, betul. Islam Sekarang Sunni. kita buktikan, Betul. Bibel kau hoax tidak? Woi, Ah. Islam Sunni, betul. Saya Islam Sunni. Sekarang saya tanya kau, Islam woi, Sunni. sudah tidak usah dengerin. kau tanya saya dari Islam mana. Takut. Kau saja itu di nom kau berapa puluh banyak? 61 Ya, ribu ya di itu nom kau. dia, makanya dengerin. Saya Katolik. Saya berani katakan saya Katolik. 61 ribu di nom kau. Tuh, kamu nggak ngerti Katolik deh. nggak? Saya Islam Sunni, kenapa? Diam dulu, kamu bisa tertib. Di Islam Sunni yang kamu nggak ada denom. banggakan Siapa itu- bilang Katolik nggak ada denom? Kau nggak ngerti sejarah. Siapa bilang Katolik nggak ada denom? Katolik ada Koptik, ada Oriental. Kau bilang nggak ada denom? Kau nggak ngerti Itu sejarah. bukan Saya ngerti denom, sejarah. itu ritus. Bapak tua pengikut Bukan Muhammad. denom. Somplak kau. Kau pernah baca Konsili Kalsedon? Pernah. Silakan Tunjukkan tampilkan Pernah kau baca Konsili Kalsedon? Tunjukkan datanya. Saya tanya, Tunjukkan skisma, Konsili Kalsedon. skisma itu Saya minta berapa kamu tahun? tunjukkan datanya. Skisma berapa tahun? Tunjukkan Tolong konsili berapa Kalsedon. Tahun skisma. Saya Ya. tanya, Roma Barat dengan Tampilkan Roma Timur datanya. bukan denom? Tunjukkan Tidak konsili usah Kalsedon. ditampilkan data. Kau nggak ngerti sejarah. Saya tanya, Roma Barat dengan Kau dengar, itu ritus timur, ritus barat. Ritus timur dan ritus barat itu bukan denom. Kamu salah orang. Dalam konsili Nisea, syahadat Nisea yang pertama mengatakan apa? Aku percaya akan aku percaya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu kudus, katolik, dan apostolik itu tidak terpecah. Baik ritus barat maupun ritus timur. Ya, gak usah kau ngadi-ngadi. Ya, gak usah kau ngaku-ngaku Kristen pun. Ya, silakan tunjukkan data konsili Kalsedonnya. Buka mic-nya. Tunjukkan data. Saya nggak mau. Tunjukkan Dengerin data ya. konsili Islam Kalsedon. itu punya dua kesulitan dalam memutuskan sesuatu. Yang pertama tertib, yang kedua Kau mute membangkitkan nabinya saya. sendiri. Jangan mute saya. Kau nggak Tunjukkan ngerti data konsili sejarah. Kalsedonnya. Roma Kau dengar Barat, Roma baik-baik. Timur skisma sampai abad ke-20. Mau-maunya kami nih kalau diskusi konsili kayak gini mau-maunya kami, teman. Ya, kau dengar baik-baik. Orang Katolik mau-maunya orang Katolik kalau diskusi masalah konsili kayak begini. Habis kami menjadikan bubuk, teman. Kau Dengerin ya. bawa data konsili, silakan tunjukkan data konsili. Silakan, Bro Joseph. Kak, kita sepakatin dulu. Kamu pilih Bang RK atau Joseph, terserah. Kamu pilih Bang RK atau Joseph, terserah. Jangan komat kami, dengerin. Ini kesepakatan kita, Pak. Kamu boleh berbicara seenak jidat, tapi pakai data. Kita kasih timer. Kamu berani nggak tunjukkan kekristenan? Jangan kau mute. Jangan kau mute saya. Berisik Jangan kau mute kali. saya. Data. Nah, macet. Jangan kau mute saya. Kau pikir bukan data? Data. Kau klik di Google saja skisma Roma Barat dengan Roma Gokil. Timur sampai abad ke-20. Data. Tidak Baru ada. selesai tahun 65 skismanya. Abad berapa? Bukan kau, enggak usah di sini. Abad berapa? Kalau kau ngerti sejarah. Abad 20. Ya, kau ngerti sejarah. Abad berapa skisma? Abad berapa?
Katolik Barat, macet. Katolik Timur. Kau pikir bukan Denom, Bizantin, bukan Denom, Abad Vatikan berapa? bukan Saya Denom. tanya, abad berapa? Hmm. Abad berapa? Sudah, kau tidak ngerti sejarah. Saya kira kau saya tanya kau Saya ya. kasih Roma tahu Barat ya. dengan Roma Timur skisma enggak? Kau mute saya. Apa-apa? Roma Barat dengan Roma Timur skisma tidak? Dengar saya. Roma dengar Barat, saya, dengar Katolik saya, Barat dan dengar Katolik saya. Timur skisma tidak? Ahli politik, ahli. Skisma saya enggak? lagi jawab. Kamu diam. Enggak, saya tanya, diam, skisma saya tidak? jawab. Ahli, dengerin. Bertentangan Dengerin. tidak? Kamu bisa Kalau diam. skisma, Kamu bisa skisma itu diam tidak? pertentangan gereja. Kamu bisa diam tidak? Saya mau jawab. Kamu kenapa panik? Saya mau jawab nih, pakai data nih. Kamu cari di Google, mana ada Roma Barat, Roma Timur. Kekaisaran Roma itu mencakup wilayah Barat dan wilayah Timur. Pusatnya di Roma. Kamu ngerti nggak? Roma Barat, Roma Timur. Ah, Sekarang dasar saya tanya sama dodol kamu. kau. Diam kau, saya jelaskan kau sejarahmu. Diam kau. Diam kau. Gimana? Mana Diam datanya? kau, saya jelaskan Saya sejarahmu. buka Google. Roma Timur, Katolik Timur, itu imamnya bernama Patriark. Roma Barat, imamnya bernama Paus, kepausan. Kau bilang tidak ada Roma Timur dan Roma Barat. Otak kau taruh di Oke, mana? sekarang saya tanya. Kalau kau betul-betul paham Kau bilang kau ngerti sejarah. Kalau kau betul-betul paham sejarah. Di mana kau ngerti Dengerin. sejarah? Kalau kau Imamnya Roma Timur, namanya Patriark. itu Imamnya Roma cuma Timur. anak-anak pun bisa. Imamnya Roma Timur namanya Patriark. Roma Barat namanya kepausan. Kau jangan bohong. Kita berbicara dogma. Kita Jangan berbicara dipaksa dogma. ngerti. Kau sebut pemimpin-pemimpin di Ustadz, Syekh pun saya bisa sebut. Saya tanya sama kamu. Dogma Katolik Barat dan Katolik Timur Saya sama kau atau tidak ngerti sejarah. Ini Kau bilang orang Katolik apa Timur, sih? Katolik Barat itu sama imamnya. Tidak ada sama. Ngomong dogma. Kita ngomongin dogma. Kau skisma kau sampai abad ke-20 kau Apa yang menyebabkan skisma? Tidak berhenti pertentangan. Kau bisa fokus gak? Apa yang menyebabkan skisma? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan? Coba. Loh, Kau bilang Roma Barat, Roma Timur tidak ada. Roma Timur itu imamnya Patriark namanya. Roma Barat kepausan. Saya tanya penyebabnya. Kau dengar tidak? Penyebab skisma. Sekarang saya penyebab skisma salah satunya tidak ada ajaran kasih. Tuh lihat kacamatanya Skisma lagi buka. tidak ada ajaran kasih. Buka Tidak ada kacamata ajaran kasih. Lihat pantulannya tadi. Kalau dia ada buka ajaran aplikasi. kasih tidak ada skisma. Salah. Bertahun-tahun, Salah. abad-abad. Salah. Mana ajaran kasih Salah. kau? Oke. Tidak ada. Kita tertib ya diskusi ya. Kamu kan mau Iya. membuktikan kamu mualaf. Saya mau Sekarang terus saya kau tanya. mute saya. Sekarang saya nggak ada di Kita mute dua. dari tadi kau ngoceh. Yuk, nggak Dari usah tadi masuk kau RK, ngoceh. nggak usah masuk. Saya kan dia mengaku murtadin. Saya Ya, mualaf sama kamu murtadin. Islam. Kamu 6 tahun Saya kamu mualaf, saya Islam. mualaf. Ya Saya udah mualaf, kamu saya mualaf. Islam. 6 tahun. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Apa yang kamu tanya? Apa yang kamu tanya? Oke, sekarang saya tanya. Muhammad yang kamu imani sama nggak dengan Nur Muhammad? Kamu kan Sunni. Parah kau nih. Kau tahu apa sih anak sekolah minggu saja. Jawab. Kamu Sunni kan? Yang saya tanya kau Bibel kau hoax tidak? Saya Kok buktikan jadi kau Bibel? alihkan Kau nggak Bibel kau paham itu hoax. kau. Saya Kau takut buktikan. ya? Laulaka Bukan tidak paham. Saya paham. Saya lakukan riset selama 6 tahun. Loh, Saya dulu kamu aktivis nggak gereja. usah. Jangan kau macam-macam Tadi di kamu sini. bilang kamu mau ditanya ini apa sih? Saya Nur lebih Muhammad. paham Bibel daripada kau. Oke. Di bagian mana kontradiksinya? Nur Muhammad beda dengan fisik Muhammad. Apa yang Nah, kau pertanyakan di situ? Sekarang saya tanya. Oke. Saya tanya Oke, kenapa kau kalau sebut kamu Yesus bilang Tuhan? Nur Padahal Muhammad dengan Melkisedek fisiknya Muhammad itu beda. tidak berawal, tidak berakhir. Kau tidak sebut Tuhan. Oke. Kamu Apa kan dasarmu sebut Yesus Tuhan? Kami di Al-Quran pelan-pelan. jelas. Aduh, Al-Maidah Islam 72. ini nggak bisa Laka tertib. kafar lasina qulu innallahu huwa masihun Maryam. Jelas. Kami dilarang Salah kami bacanya. menyebut Isa Tuhan. salah bacanya. Jelas. Salah bacanya. Salah. Jangan salah framing. Al-Quran Salah mengajar baca. jelas bahwa Isa bukan Tuhan. Salah Jelas bacanya. Al-Maidah 72. Coba kau Salah baca. bacanya. Coba kau baca. Baca Salah Al-Maidah bacanya. 72 coba. Salah bacanya. Baca, coba. Kamu baca ulang coba. Baca Al-Maidah 72. Kamu baca Apa disitu ulang. dikatakan? Kamu baca ulang coba Al-Maidah 72 yang tadi kamu rapal-rapal itu. Baca ulang apa? Saya bacakan Al-Maidah ulang 72 ya. jelas. Dengerin, Laka saya kafar bacakan lasina qulu ulang ya. innallahu huwa masih ibnu Maryam. Diam Ya. kamu, silakan. Diam kamu. Kamu baca cuma laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Kamu bacanya aja lebih fasih saya. Saya udah 2 tahun murtad. Kamu 6 tahun mualaf baca Quran aja amburadul. Hah? Kita baca
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum. Kamu baca gitu aja nggak becus? Rabbi wa rabbakum. Apa artinya itu coba? Oke, kita Coba. baca ya artinya ya. Apa artinya coba? Baca kau. Kita baca. Ya, saya baca. Sungguh. Ya. Dengerin, lagi mau dibaca. Apa? Baca. Kamu itu kayak Muhammad sama Dogi tetangga saya sama nggonggong terus berisik. Saya mau ngomong. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Nah, sekarang saya tanya, kalau dikatakan Isa Al-Masih putra Maryam, ya, Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah. Oke, jangan hom. Emangnya sama dengan Yesus Kristus? Ya bukan Sama nggak? Allah. Iya, Bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Iya, Yesus dengan Isa sama nggak? Yesus itu Romawi punya, bukan Yosef Maryam, bukan Yosef Masia. Yesus itu buatan Roma. Macet. Mau saya jelaskan kok sejarahnya. Nah, makanya Yesus dengar kau. Yesus Dengar dengan kau. Isa Al-Masih Yesus sama atau tidak? Ya. Kamu tuh nggak bisa tertib ya diskusi ya. Yesus dengan Isa Al-Masih, Yesus Kristus di dalam Alkitab, dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran sama atau beda? Ini bayaran ini. Kalau pengen tahu ini saya dapat informan, dia bayaran ini. Sengaja buat mancing kita. Saya kasih tahu ya, kamu dibayar berapapun, kamu langsung diam kan, kaget kan. Kamu dibayar berapapun untuk mengacaukan live, nggak bisa. Malah kamu menunjukkan sebaliknya, kamu tidak tertib. Kamu menunjukkan kualitas kamu ketika kamu meninggalkan Kristus, tidak ada apa-apa. Ini saya dapat informan loh, kamu dibayar loh. Makanya kamu itu nggak bisa tertib. Kau mute saya, jangan di-mute saya. Jadi polanya gini Bang RK, bentar mute lagi. Polanya gini Bang RK, mereka itu yang bayaran itu, mereka nggak peduli dengan diskusi kita, mereka nggak fokus. Mereka kan terus terang, kalau di mute mereka kan fokus. Kamu Yang nge-mute bayar apa saya? Saya nggak dibayar. Dengerin saya. Kalau kamu nggak dibayar, sekarang buka kacamata kamu, buka topi kamu, berani nggak? Berani nggak? Buka kacamatamu. Buka kacamata, buka Kodondi, topi. lihat kau podcast saya dan Kodondi, jelas wajah saya di situ. Kau nonton Saya nggak podcast saya dan peduli. Kodondi. Ada Saya podcast lihat saya dan sekarang. Kodondi. Kau nonton Saya itu. nggak peduli. Lihat sekarang. Ah. Buka dulu sekarang Kacamata. kacamata dan topinya. Kalau kamu nggak bayaran. Kalau kamu nggak bayaran. Tidak, kau buka nonton podcast saya dan Kodondi. Klik Takut aja kan? Bang Kodondi. Takut kan? Klik aja. Kamu bayaran. Buka kacamata, Takut tidak buka deh. topi. Bayaran apa bayaran? Saya tidak sama ya. Ya, kamu Bayaran untuk buka bayaran. kacamata dan buka topi. Buka kacamata, Topinya, buka topi. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Saya nggak peduli dengan podcastnya Donditan. Saya sudah tahu podcast Donditan yang manapun saya nggak peduli. Buka topinya. Buka kau, jangan kau mute saya. Jangan mute Iya, saya nggak peduli. Buka Tapi topinya. Bro Joseph, kok dia meninggalkan Yesus kok makin liar ya? Kenapa? Iya, makin liar. Dengerin. Kalau Bible itu hoax. Nah, ini muka saya ini. Bible itu hoax, saya bisa brainwash, buktikan. kamu kena brainwash kan? Kamu kena brainwash kan, jujur aja. Kalau kamu mau menunjukkan Bible itu hoax, saya yakin Bang RK akan suka. Dibayar. Ya sudah. Ya, Gini saya aja. tunjukkan Bible kau hoax. Saya tunjukkan. Gini aja. Tertib bisa nggak? Tertib. Tertib bisa atau nggak? Jawab. Jangan kayak keledai liar, Pak. Bingung kan dia tuh lagi buka chat, lagi buka tampilan tuh, lihat aja dari pantulannya, dari cahayanya. Kamu pikir saya itu jadi Islam gak tahu gerak-gerik Islam? Hah? Buka chat itu, udah rame tuh kamu ditegor tuh. Buka. Tapi Bro Joseph, kok orang yang masuk jadi Kristen kok tenang gitu ya? Ada beberapa orang tenang, kalem gitu kan. Ini meninggalkan Yesus kok bukan makin baik, ini kok malah makin menjadi-jadi. Seperti keledai liar nih. Iya. Kok bisa Makanya, ya kayak begitu ya? Kalau misalkan dia pernah ada di Donditan kamu bisa tertib karena memang sekongkol. Kau bilang ke Donditan 5.400 orang ya. Record baik-baik, record nih teman-teman. 5.400 orang. Di-record teman-teman. Saya tantang Donditan untuk berdebat, datang ke tempat saya, ke podcast saya di Papua atau di NTT.
Saya tantang Donditan untuk datang ke tempat saya. Kami siapkan tiket semuanya, penginapan semuanya kami siapkan. Ya, saya tantang Donditan untuk datang ke podcast saya. Silakan. Saya tanya imannya selama 2 jam. Beranikah dia? Sama seperti pendeta-pendeta yang datang ke podcastnya dia dan dia tanya iman Kristen. Ya, saya tantang Donditan. Keluar kamu dari kandang Donditan. Ya, Donditan, dimanapun kamu berada Donditan. Kamu keluar dari kandang, kamu datang ke tempat saya persiapkan semuanya, saya tanya iman kamu selama 2 jam. Beranikah kamu keluar dari kandangmu? Beranikah kamu mengerti iman kamu sendiri? Saya yakin Donditan tidak akan berani keluar dari kandangnya. Ya, dengar baik-baik Donditan, dimanapun kamu berada ya. Ya, kamu bakal dengar dan nonton di YouTube, channel YouTube atau dimanapun saat ini. Donditan Kainama, silakan. Saya tanya imanmu selama 2 jam. Kamu datang ke tempat saya, kami biayai kamu semua. Silakan. Pesawat, penginapan semuanya kami biayai. Silakan kamu datang ke tempat kami. Berani atau tidak? Yakin bakal mencret. Karena apa teman-teman? Dengar baik-baik. Karena apa? Mereka ini meninggalkan Kristen, meninggalkan Kristus, bukannya mempelajari iman mereka dengan baik, mempelajari agama mereka dengan baik, mempelajari iman mereka yang baru, tetapi mereka menjadi-jadi mengutak-atik isi Alkitab di iman mereka sebelum. Hey, belum move on ya. Saya yakin kamu belum move on, Donditan Kainama. Makanya apa? Donditan itu saya yakin ya, apakah benar dia paham imannya? Saya yakin kitabnya sendiri Donditan gak paham itu. Kalau Donditan merasa dia yakin dengan imannya, dia paham dengan kitabnya, yuk Donditan, saya tanya iman kamu selama 2 jam. Jangan yang kerucuk-kerucuk kayak gini yang kau bawa ke saya dengan Joseph. Gak ngaruh. Yang kerucuk-kerucuk gini gak usah. Keluar kamu dari kandang kamu Donditan. Ya, keluar kamu dari kandang kamu datang ke tempat podcast saya tanya iman kamu. Kalau kamu merasa agama yang kamu anut sekarang sudah benar, berarti kamu nggak takut ditanya iman kamu. Saya yakin Donditan tidak berani ditanya imannya, teman. Yakin tidak berani. Mencret ku tanya dia selama 2 jam itu. Amornya Donditan bakal hancur dalam sekejap kalau ditanya imannya. Yakin. Percaya nggak? Percaya teman-teman. Hancur. Kenapa? Dia keluar dari Kristen bukannya belajar imannya yang baru. Kitabnya yang baru. Ini tidak belajar kitabnya tetapi sibuk dengan kitab. Belum move on itu. Silakan kita kameranya. Silakan Bro Joseph. Ditambahkan. Nah, terakhir, saya minta Bapak kerelaan Bapak diskusi dengan saya. Kalau Bapak benar-benar mu'alaf, saya itu murtadin. Kita diskusi tertib, bisa nggak? Nggak teriak-teriakan. Kalau Bapak merasa di mute-mute terus itu karena Bapak tidak tertib. Saya pun ketika tadi Bang RK ngomong, saya mute kok. Walaupun saya ada keinginan untuk menambahkan kalimat, saya tunggu Bang RK sampai selesai. Itu ada Pak. Dalam Islam kan ada al-adabu fakul ilmi. Jadi Bapak ingat ya, Bapak kalau di sini diminta, disuruh oleh orang yang Bapak itu tadi WhatsApp, Bapak cek chatnya. Bapak tadi kan mau buka data, nggak dikasih ya Pak datanya. Sama seperti Uniriva waktu debat dengan saya dulu. Data dari Santo Antonius itu nggak jelas, cuma cuplikan screenshot. Sekarang saya tantang Bapak, kita lanjutkan diskusi mengenai konsili Kalsedon. Saya tunggu Bapak kesediaan Bapak, nih saya follow nih Bapak nih. Saya sudi untuk follow, saya tuh nggak sudi. Ya karena saya dari tadi alergi bersin terus kalau ada dekat Islam tuh nggak tahu kenapa. Mohon maaf ya, saya nggak menisau dari bersin kok ya. Saya follow Bapak, saya minta kesediaan Bapak. Kalau Bapak nggak mau di roomnya Bang RK, kita pinjam roomnya Bang RK atau apa terserah Bapak. Kita diskusi tertib. Buktikan yang hoax Al-Quran atau Alkitab. Berani nggak Bapak? Berani nggak? Berani nggak? Berani atau tidak? Bapak tinggal jawab dengan jempol atau begini. Silakan Pak. Jempol atau begini Bapak berani? Tidak Ya, tidak usah kau, saya di room Kristen saja, saya di Superboy. Bagaimana kalau kita ke Superboy saja? Tidak usah di room Islam, nanti kau bilang saya curang. Di Superboy saja. Oh ya udah, saya padahal mau di room Islam. Ya. Tidak usah di room Islam, nanti kau bilang saya curang. Di room Bapak Kristen, roomnya siapa? Room Raja Debat atau RBS? Udah Superboy aja, Atau di roomnya Joseph Teo, bagaimana? Di roomnya Joseph Teo. Superboy. Kenapa tidak berani Superboy? Kenapa tidak berani Superboy? Kau tahu, Edis DM saya mau debat dengan saya bilang kalau berani di Superboy, kalau di roommu kau turunkan saya. Ya sudah. Nah,
nomor chit chatting, nomor yaping, this is not majelis taklim, langsung aja. Superboy kapan? Tentukan jadwalnya. Ditonton 5.300 orang. Ayo, jangan nunduk. Kapan? Tidak usah kau bahasa Inggris depan saya. Tidak usah. Ya nggak usah bahasa Inggris, bahasa Arab aja nggak ngerti. Kapan? Kau bukan kelasmu bahasa Inggris dan saya tidak usah. Kapan? Langsung jawab. Parah kau. Kapan? Kau bawa ayat Kapan? saja. Ini orang banyak yang ngomong. tadi kau Ditanyain bilang di Bible kapan? itu. Kapan? Banyak ngomong. Kapan? Terserah kau. Saya terserah kau. Sekarang. Saya terserah kau. Kau mau kapan? Sekarang bisa sekarang. Tidak ada masalah. Oke. Mau sekarang, mau Bye-bye, besok, Pak mau RK. lusa. Tidak ada masalah. Sekarang ya. Kamu saya tunggu. Saya naik birunya Nggak ada Bang masalah, Superboy saya. kalau nggak ada. Sekarang ya. Oke, saya pindah ke Superboy ya. Iya, sekarang saya pindah ke Superboy. Oke. Kok temanya apa dulu? Sudah langsung ke Superboy ya. Temanya. Saya minta tema. Tunggu sahabat. Iya, sudah ke Superboy, kamu langsung ke sana aja. Udah, gak usah banyak panjang ke bawah. Langsung ke bawah. Ya, langsung ke Superboy, ya. Ya. Langsung ke Superboy, berani atau tidak itu? Ya, gak usah banyak cincau, langsung ke Superboy. Orang banyak cincau banyak ngomong itu gak berani, teman. Serius. Follow ya teman-temannya, di follow ya. Orang yang banyak ngomong, saya bilang kamu salah besar ketika kamu berdiskusi masalah konsili dengan kami, itu kamu salah besar. Hancur, kamu berantakan teman-teman. Karena kami belajar betul yang namanya konsili-konsili itu kami belajar betul. Sejarah-sejarah itu kami belajar betul. Saya yakin kamu jadi bubuk di situ. Joseph itu punya buku-buku tentang konsili-konsili itu lengkap. Saya aja belum lengkap teman-teman ya. Belum lengkap ya. Ya teman-teman, saat ini saya tidak lagi, jadi saya nggak bisa keras-keras suara lagi. Batuk-batuk juga dari kurang sehat juga ya. Joseph itu lengkap teman-teman buku-bukunya. Saya aja belum punya buku-buku itu. Ya, tetapi Joseph udah punya teman-teman ya, udah punya buku-buku itu. Kita tunggu tuh. Ya, kita tunggu dia ya di Superboy jadi atau tidak ya. Jadi jangan lupa di follow akun Bang RK ya teman-teman ya. Jangan lupa follow akun Bang RK teman-teman ya. Kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK ya secara offline ya untuk mendapatkan banyak jiwa teman-teman ya. Teman-teman untuk mobilisasi dan lain-lain teman-teman bisa screenshot saja ya, di screenshot saja nomor rekening Bang RK teman-teman ya, di screenshot saja nomor rekening Bang RK. Jika teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK teman-teman ya, karena minggu ini saja teman-teman yang dari Uclim, yang dari RT 6 itu katakumen 9 orang teman-teman. Itu data terbaru yang saya dapat ya di Jakarta ya teman-teman ya, di Jakarta di katedral teman-teman ya, di katedral teman-teman ya. Minggu ini yang dari Uclim 9 orang katakumen. Kemuliaan bagi Tuhan, ya, kemuliaan bagi Tuhan. Pekerjaan kita tidak sia-sia. Selama ini pekerjaan kita di media sosial gak sia-sia teman-teman. Ya, tidak sia-sia pekerjaan kita di media sosial. 9 orang. Dan saya bukan saja online teman-teman, saya offline langsung saya ketemu. Saya samparin orang-orangnya. Oh ini mau login nih, oh ini mau belajar nih, saya samparin teman-teman. Ya, saya samparin. Dan ketika kita pelayanan offline seperti itu teman-teman, tentunya ada biaya-biaya yang kita keluarkan, Grab dan lain-lain, semuanya itu pasti kita keluarkan biaya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mendukung pelayanan Bang RK, di screenshot saja teman-teman ya, di screenshot saja teman-teman ya, di screenshot saja ya, di screenshot saja ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya aja sekarang saya live di hotel teman-teman. Nah, saya sedang di hotel, Boy tidak aktif ya. Ya, saya tidak lagi di studio saya. Saya lagi di luar kota, lagi di lagi ada pekerjaan ya, pekerjaan offline ini teman-teman. Jadi saya sangat berhati-hati dalam diskusi teman-teman. Ya, takut digeruduk. Nggak apa-apa, nanti Superboy saya DM tuh. Ya, udah follow tuh, udah di follow sama si Joseph juga itu. Namanya Bang Toto namanya itu kayaknya. Oh si Toto. Toto ternyata ya, ada-ada aja mereka teman-teman. Superboy nggak aktif ya, nggak aktif ya.
Seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu hanya berkoar-koar teman-teman ya. Berkoar-koar saja. Gak berani itu debat. Nyalinya langsung ciut itu. Ya, itu nyalinya ciut teman. Gak berani dia berdebat itu teman. Ya, hanya ngomong ayo debat di Superboy, ayo debat. Gak berani, gak ada nyali itu. Kamu percaya dia ada nyali? Gak ada nyali. Ya, gak ada nyali itu. Ya. Si Goto. Saat si Juma menang dari Pak Bom Bom, mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Oh, room Superboy oke. Room Superboy oke. Tapi giliran si Juma kalah berdebat dengan saya. Oh, si Superboy dihujat. Saat si Juma menang dari Pak Bom Bom, oh, Superboy oke, angkat Superboy, angkat Superboy. Tapi giliran si Juma kalah berdebat dengan saya, mulai si Juma itu mulai itu tuh. Mana si botok tadi tuh. Dia kurang ajar ya. Dia bilang di Superboy pantas saja. Superboy itu nggak lagi live ya. Oh, kenapa? Iya. Kenapa emang? Nggak live Superboy itu. Pantas saja. Coba nanti saya hubungi. Tapi udah ikutin dia kan? Saya sudah DM. Empat-empatnya saya sudah DM nih. Kalau nggak percaya saya nggak bohong ya. Kejar dia terus Bang Joseph. Kalau kejar masalah konsili itu. Iya, saya sudah follow. Tapi nggak ada di saya. Bentar. Habis itu babak belur itu. Ya sudah lanjut aja lah Bang RK. Nggak apa-apa. Maaf. Gak apa-apa. Santai aja. Kita ini kan. Tetapi ada sekitar 3 orang yang mungkin lagi proses mau katakumen lagi, mau nyusul kayaknya di Jakarta kayaknya. Jakarta Timur. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Islam atau bukan? Malam. Ya, Islam atau bukan? Bentar. Ya, buka. Aduh. Di bawah aja Pak ya. Di bawah aja. Habis itu nanti tuh. Silakan. Oh, nggak ada naik. Silakan. Ada balasan dia Bang Joseph. Sosokan paham konsili, baca aja kagak pernah. Pernah baca konsili, sosokan mau bahas konsili dengan kita. Takut itu, nggak ada nyali itu. Buka kameramu Bang Adi, Kristen bukan? Kristen bukan Bang? Islam. Oke, silakan Pak. Apa nih temanya apa? Temanya, oke. Diskusi. Kamu tanya silakan. Apa yang mau kutanyakan? Kamu tanya satu kali. Si Joseph ini dulu Islam kah? Iya, silakan Bang Joseph. Iya, kenapa? Dari umur berapa masuk pindah agama? Umur berapa? Umur 18, kenapa? Apa yang membuat Anda pindah dari agama Islam? Nggak ada keselamatan, tidak ada kepastian. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Aku tanya bukan apa yang membuat Anda pindah dari agama Islam. Bisa dijawab enggak? Udah kamu jadi Islam aja, nggak usah sok pintar karena Islam dan pintar itu kontradiksi. Orang pertanyaan kamu itu penyebab ya saya kasih tahu penyebabnya apa. Tidak ada keselamatan kok malah bilang bukan itu pertanyaannya apa sih? Kamu mau jadi sok pintar jangan jadi Islam. Iya, berarti apa yang membuat kamu pindah dari ajaranmu yang Islam itu apa? Yang pindah jadi Ya Kristen? karena dengerin jawaban saya udah jelas tidak ada keselamatan dan tidak ada kepastian atas keselamatan. Ya maksudmu keselamatan apa? Keselamatan apa maksudnya? Ya menurut kamu keselamatan apa? Keselamatan dunia dan akhirat. Jadi sebatas itu aja imanmu jadinya. Diperuntukkan. Sekarang iman saya agama tanya, lain. kalau misalkan kamu bilang sebatas itu saja, memangnya agama itu yang kamu yakini Islam itu rahmatan lil alamin yang kalian gembar-gemborkan itu rahmatan lil alamin artinya apa?
Rahmat bagi seluruh alam. Sekarang saya tanya, kalau rahmat seluruh alam aja nggak becus, tidak ada keselamatan, buat apa ada rahmat? Paham nggak kamu? Iya. Ya sudah. Islam menurut aku agama. Kristen menurutmu kayak apa? Kristen bukan sekedar agama, Kristen adalah lifestyle. Bukan agama kan? Sudah, Bukan, sudah dengerin saya, makanya jangan motong. Kristen bukan agama. Bukan sekedar agama. Saya tadi bilang bukan sekedar agama loh. Saya tadi bilang bukan sekedar agama loh. Negeri Kristen sekte. Dengerin ya. Nih, Islam itu ada dua pilihan sulit bagi mereka, Bang RK. Ya. Indonesia baru di Ada agama. dua pilihan sulit bagi Islam. Pilihan yang pertama adalah mereka ngomong tertib. Pilihan yang kedua adalah mereka membangkitkan jasad junjungannya. Itu pilihan sulit bagi mereka. Dua-duanya sangat sulit. Ngomong tertib dan membangkitkan junjungannya. Saya tadi bilang, Kristen bukan sekedar agama. Saya tidak bilang bukan agama. Bukan sekedar agama. Artinya bukan sekedar apa? Kamu kan ngerti bahasa Indonesia. Makanya jangan begini. Begini. Oh, bisa nggak duduk? Nah, ya. Begini. Bukan sekedar agama artinya bukan sekedar, ngerti bukan sekedar, sakadar ya. Jadi bukan tok agama tetapi juga lifestyle. Nah, makanya tadi saya melanjutkan lifestyle. Apa itu lifestyle? Cara hidup. Apa maksud dari cara hidup kekristenan? Kekristenan mengajarkan tidak seperti Islam mengajarkan cara cebok, cara keluar. Itu kayak lagi ngajarin manusia yang tidak berakal dan tidak berotak, mohon maaf ya. Gini loh, mari kita berlogika teman-teman. Manusia diciptakan dengan akal dan kecerdasan betul. Nah, makanya Pak Adi ini dia menunjukkan otaknya untuk menunjukkan dia masih ada akal betul. Makanya jangan jadi Islam. Kenapa? Ketika kamu jadi Islam, kamu dibuat seolah-olah tidak mempunyai akal sama sekali. Makanya kamu terikat dengan aturan-aturan Islam. Kamu berakal enggak? Berakal. Kamu berakal enggak? Berakal. Terus kenapa kamu pindah agama? Oke, sekarang kita mau diskusi serius. Nah, tadinya saya mau pemanasan. Oke, sekarang kamu buka. Sekarang kamu buka. Akui dulu Kristen bukan agama. Akui dulu. Kok maksa? Kok maksa? Ya memang Kristen di Indonesia baru dia agama. Apaan sih? Bukan kan ya? Kristen baru di Indonesia baru diakui agama. Di luar sekte. Apaan sih? Kristen itu hanya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Pak Adi diam. Ingat ya. Pak Adi diam. Oke, coba dengan saya Pak Adi ya. Menurut Pak Adi, apakah agama itu menyelamatkan Pak Adi? Enggak, aku udah mau sama Joseph aja. Dia kan mantan Islam. Saya halus nih. Kalau Joseph, kamu kan hostnya. Kamu kan hostnya. Aku mau sama Joseph aja. Dia mantan Islam. Ngarik sama dia. 1 menit aja. Sangat tertarik sama Joseph. Yang dia berpindah agama dari keyakinannya. Ya sudah, dengerin saya. Kamu boleh maksa saya, dengerin. Kamu boleh maksa saya bisa jawab iya asalkan saya Islam. Karena di dalam Islam tidak digunakan akal dan kehendak bebas. Makanya penuh akan paksaan. Setuju ya? Makanya ketika Anda memaksa, itu karena ajaran dalam Islam. Tidak ada kebebasan, makanya memaksa. Setuju? Dengerin saya. Berbicara mengenai agama, kalau kamu berbicara mengenai dalil, di dalam Islam, akal itu tidak pernah digunakan secara full, secara utuh. Boleh kamu buka Quranmu sendiri di dalam surah Al-Maidah ayat 101. Silakan saya buktikan. Bukan Al-Maidah, surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allahnya Islam. Oke. Itu saya tidak berbicara itu. Agama yang diridhoi di sisi Allah Islam setuju. Tapi apakah Allah meridhoi kalian menggunakan akal ketika beriman? Saya tanya. Ya. Terus kenapa? Iya, meridhoi. Meridhoi. Apakah iman dalilnya di mana? Kita buka dalam surah Al-Maidah, ternyata Allah tidak menginginkan kalian mempunyai akal. Silahkan dibuka Al-Maidah 101. Kita buka Al-Maidah 101. Allah tidak mau kalian pakai akal. Kita buka dalil ya. Jangan cuma ngomong aja. Nih. Al-Maidah 101. Saya ngomong nobokis. Saya bukan junjungan kamu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan. Allah nggak mau kalian banyak tanya, nggak mau pakai otak, nggak mau pakai akal. Perhatikan, kamu jangan memalingkan wajah. Atau kamu lagi buka Al-Quran? Lagi buka Al-Quran? Iya, aku baca ya. Al-Maidah. Al-Maidah 101 ya. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an sya'aya in tubdalakum tas'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afalallahu anha wallahu ghafurur halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabi-nabimu. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu
hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu, niscaya menyusahkan kamu. Nyusahin, kata Allah, kalian itu nyusahin. Jangan banyak tanya, imani aja. Jadi memang Wahai orang-orang yang beriman, imani saja. Jangan banyak tanya, nyusahin. ya terus apa ya? Yakin pakai akal. Terus tanggapanmu kayak apa? Yakin pakai akal. Orang yang beriman. Yakin pakai Iya, akal. orang yang beriman. Yakin pakai Iya, akal. orang yang beriman kan? Yakin Wahai pakai akal. orang yang beriman. Iya. Ya itu teguran. Janganlah kamu menanyakan. Itu teguran kah perintah? Hah? Perintah. Nah, terus kamu Perintah. Kamu beriman enggak? Nggak beriman. Ya Kalau sudah, saya nggak beriman berarti kamu saya nggak pakai akal. beriman. Lo denger dulu. Karena saya nggak beriman. Jadi kalau kamu ini orang bener nggak pakai akal loh. Jadi kalau orang beriman nggak pakai akal, betul. Orang beriman nggak pakai akal, betul. Betul. Jawab. Kamu beriman enggak? Itu teguran. Enggak. Perintah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan Iya. kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkan kamu jika kamu menanyakan, kata Al-Quran. Nah sekarang kamu beriman sama Quran enggak? Enggak. Nah terusnya kenapa buat apa kamu tanyakan Quran kalau kamu enggak beriman? Berarti dengerin saya. Berarti dengerin saya. Berarti kok iya Kak, dengerin saya. Jangan sosokan nggak masuk akal. Kamu tuh baca yang benar. Iya, Kamu baca aja nggak benar. Keyakinanmu dari dulunya Islam ke Kristen. Jangan pede, dengerin saya. Kamu nggak usah logikanya bilang. di mana? Kita baca bahasa Indonesia yang baik dan benar, boleh? Logikamu di mana? Baca bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu ajarkan Wahai kitabmu orang-orang dulu. yang Ajarkan beriman, kitabmu. janganlah kamu Mana menanyakan, kebenaran kitabmu itu baru benar. Tetapi kalau keimanan kamu kenapa takut? Saya bacakan yang kamu benar. ajarkan saya ke Islam, itu enggak ada logika. Kamu tuh berisik sekali ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu, niscaya menyusahkan kamu. Perhatikan, ini ada kalimat titik. Kamu paham gak di sini? Artinya, kalau kamu banyak tanya sama nabi, itu nyusahin. Itu satu. Ya, jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kamu. Artinya apa? Kalau kamu tanya sama nabi, dilarang. Kenapa? Karena nyusahin. Nah, tapi kalau kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, Al-Quran akan diterangkan kepada kamu. Lu baca bahasa Indonesia aja nggak becus, bos. Pantes nggak pakai akal. Sekarang yang mau saya tanyakan dari kalimat ini adalah, apakah betul Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu? Silahkan dijawab. Silakan dijawab, apakah kalau misalkan Al-Quran sudah diturunkan, kemudian Al-Quran itu akan menerangkan segala sesuatu? Saya tanya, apakah Al-Quran menerangkan segala sesuatu? Buka mic, Silakan dijawab. Buka mic-nya Pak Ade. Mic-nya dibuka. Apakah Al-Quran menerangkan segala sesuatu ketika kita bertanya kepada Al-Quran? Buka mic-nya Pak Ade. Mic-nya Silakan. dibuka. Ini kan dibuka. Ini kan sudah turun Al-Quran. Nah sekarang saya tanya, kalau Al-Quran sudah turun, Al-Quran akan menerangkan kepada kita. Sekarang saya tanya sama kamu sebagai Islam yang mengimani Al-Quran, apakah Al-Quran menerangkan segala sesuatu? Mic-nya dibuka, mute itu. Makanya dengar kalau orang ngomong. Silakan jawab. Nggak ada suaranya dibuka pun mic-nya. Pak Ade Kalau kamu bertanya tentang Quran ya, tentang ajaranmu yang kemarin kamu tinggalkan, baru seolah-olah kamu menanyakan saya tentang Quran itu bahwa dia menjelaskan hal segala sesuatu. Saya jawab enggak. Quran itu artinya bacalah. Quran kok bacalah? Quran Terus itu kamu bukan bacalah. Apa dan konteks? Quran itu bukan bacalah, yang artinya bacalah dalam bahasa Arab itu ikro. Aduh, Ya, terus yang apa kayak kamu gini mau tanyakan? ngajarin ikan berenang. Hah? Ya kamu tanyakan apa? Kamu tanyakan Ngawur apa? kamu. Quran dikatakan bacalah. Ikro bukan Al-Quran. Loh, Hah? sekarang saya tanya. Etimologi Al-Quran dari mana? Loh, kamu jangan kayak gitu. Etimologi Al-Quran. Ikro itu bukan Quran. Etimologi Ikro itu bukan Al-Quran. bagian dari Quran. Etimologi Al-Quran apa? Iya, sekarang aku tanya, Ikro itu bukan bagian dari Quran. Etimologi Al-Quran apa? Malah tanya itu lagi. Kamu nggak ngerti kan? Malah tanya itu. Etimologi Al-Quran apa?
Enggak, seharusnya tuh kamu pertanyakan dulu tentang Isim ajaranmu. masdor dari Al-Quran apa? Kamu mau ngomong bahasa Arab sama saya, isim masdor Quran apa? Isim masdornya Quran apa? Hei, Walaupun 1000 kata kamu jelaskan tentang Quran, bagi saya itu hanya omong isim kosong. masdornya Quran apa? Hanya Jawab. bullshit. Isim Lupa masdornya ajaranmu yang lalu Quran. aja sudah kamu tinggalkan. Isim Baru masdor. kamu ajaran kepada saya. Itu Nah, kan sama Bani aja kan bullshit. ceramah, bullshit. Ini bullshit. Iya, ini emang iya. Emang iya. Terangkan kepada saya. Kamu bisa fokus gak Tetapi sama kalau saya? ajaran kepercayaan, Kamu bisa fokus gak yang sama kamu saya? ajarkan, Isim yang kamu masdar ajarkan dari kepada Quran saya, itu apa? bullshit. Ini kenapa dia ngoceh terus? Kamu takut ditanya isim masdar Quran apa? Coba Pak Adi, jawab dulu Pak Adi. Saya menengah ya, saya netral ya Pak Adi ya. Saya Isim menengah. masdar Quran apa? Jawab dulu, Nah, coba. lihat Google. Isim masdar Quran yang kamu bilang itu ikro apa? Ya terus kamu mau tanyakan tentang apa? Tentang Quran. Bukan, dengerin dulu. Kamu kan tadi bilang Quran itu artinya membaca, kata dari ikro. Sekarang saya tanya, apakah betul isim masdar Quran itu ikro? Saya tanya. Terus sampai ikro kamu yang nggak percaya kalau beda Loh, bagian kamu- dari Quran. Kamu itu keterlaluan. Isim masdar Quran itu qiraah, qiraah. Ayat pertama. Woi, Iya. isim Ikro, masdar bacalah. Quran itu qiraah. Itu bagian firman dah ikro. Qiraah. Hah? Dari mana ikro? Ya, terus kamu tanyakan apa? Kamu tanyakan ikro bukan Salah, bagian dari kamu firman. itu keliru secara etimologi bahasa Arab, kamu itu keliru. Keliru. Yang keliru mana yang keliru? Yang Oke, keliru sekarang mana? saya Ikro. tanya, isim masdar itu apa? Isim masdar itu apa? Hah? Bingung? Firman. Hah? Isim masdar firman. Ketawain dulu. Islam luar biasa, Islam. Terus kamu ajarkan. Isim Apa ajarkan? masdar, saya balik kamera dulu. Apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Isim Kalau kamu masdar lebih- kok firman. lebih pengetahuan, Malu ajarkan apa? kamu itu tahu nggak, di bawah itu sudah pada nyemangatin kamu. Semangat gas Iya, Pak Adi. terus Dengerin. kamu mengajarkan Islam kepada saya. Dulu kamu mantan Islam. Itu logikanya di mana? Ya logikanya masuk karena saya Ada sudah meninggalkan. logikanya. Shh, dengerin, diam dulu. Kamu ngerti nggak? Kamu mau berbicara logika. Saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai orang Islam. Karena kamu belum selesai tugasmu sebagai seorang Islam, maka yang sudah menyelesaikan tugas itu yang mengajarkan. Ya, Kamu nggak sekarang- pakai akal logika. Ayo. Kamu Akal bilang, kamu di dengerin. mana? Akal kamu di mana? Akal kamu di Saya mana? mau Kamu ngomong. pindah agama tuh Kamu akal kamu di bilang, mana? bisa Kalau- tertib. Bisa tertib. Iya, akal kamu tuh Bisa di mana? tertib. Kalau pindah agama? Bisa tertib. Bisa Menggunakan akal tertib. kamu sendiri Bisa tidak menggunakan. tertib. Bisa tertib. Pak Diam. Adi tenang, silakan Joseph. Isim masdar yang kamu bilang itu firman, ngawur, ditonton 4.200 orang. Saya yakin teman-teman ada yang lulusan pesantren. Nih, Islam udah bau tanah, nggak ngerti isim masdar. Isim masdar itu bentuk kata kerja. Kok dibilang firman? Ngawur kamu, sok-sokan bilang. Hah? Apa? Raut wajah kamu tidak akan membuat kamu jadi nabi ke-26. Yang membuat kamu menjadi selevel dengan nabi kamu, argumen kamu, bukan raut wajah. Bisa nggak kita berdiskusi, nggak usah bermain ekspresi terlalu berlebihan? Bisa? Bisa diskusi pakai data. Isim masdar kau bilang firman, isim masdar kok dibilang firman. Hah? Bisa? Saya Ikro apa? Kita berbicara ikro, oke? Jawab dulu itu. Oke. Ikro surah Al-Alaq yang kamu tanyakan, surah Al-Alaq ayat 1, betul? Betul. Ya firman dah itu. Saya tanya, kalau memang itu Firman betulan dah. firman, ya dengerin. Kalau saya nggak percaya itu firman, kenapa? Dengerin, shh, dengerin. Saya nggak percaya itu firman, dengerin. Saya tanya sama kamu, Ikro yang kamu percaya itu sebagai firman, itu diturunkan setelah Al-Fatihah atau sebelum Al-Fatihah? Saya tanya sama kamu. Sebelum Al-Fatihah lagi. Kamu tanyakan sudah tahu Ikro itu ayat pertama kok. Itu turunkan wahyu. Jadi yang diturunkan wahyu pertama apa? Ikro artinya bacalah bagian firman. Ya Ikro lah. Ikro ayat Bacalah. pertama, betul. Muhammad disuruh baca. Jadi Ya ayat- Ikro kan, bacalah. Oke, jadi ayat pertama yang diturunkan Al-Quran itu apa? Ih, kamu nggak abis nuzulnya Quran kamu nggak paham. Tahu, Mana ayat yang pertama asbabun nuzul, diturunkan? sebab musababnya Al-Quran, turunnya ayat Al-Quran itu tahu. Kenapa? Yang saya tanya, betul nggak Al-Alaq ayat 1? Ya terus ayat yang pertama siapa? Ayat yang pertama mana? Ayat yang pertama. Dengerin, makanya dengerin dulu.
Kalau misalkan Al-Alaq ayat yang pertama, pertanyaan saya, kenapa Al-Quran, dengerin, kenapa Al-Quran menurut dokter Haji Ajaran kebenaran suatu agama pindah lagi keyakinan agama saya. kok malah ceramah sih? Saya mau berbicara fakta, kamu malah ceramah. Dengerin saya. Kalau memang Al-Alaq surat pertama dan ayat pertama yang diturunkan Allah kamu, ilah kamu, kenapa sekelas seperti Dr. Haji Muhammad Zain dalam bukunya Al-Quran 100% asli dikatakan bahwa sebagian besar ahli tafsir menyatakan bahwa surat yang pertama kali diturunkan adalah Al-Fatihah. Kenapa? Itu sebab kalau kamu nggak percaya, kalau kamu kan baca Quran kamu, kenapa Al-Fatihah ditampilkan yang paling pertama? Kalau kamu buka Al-Quran dari kanan ke kiri itu, kenapa yang pertama Al-Fatihah bukan Al-Alaq? Kenapa? Ini saya pakai pendapat Dr. Haji Muhammad Zain. Kenapa? Silakan dijawab. Kalau Al-Alaq itu betul-betul firman. Enggak. Kamu kok tahu kan kalau firman itu yang pertama kali itu Al-Alaq itu bacalah. Itu Saya kan sudah bilang kan, sama di Gua Hira. kamu nyambung nggak? Kamu nyambung nggak? tanyakan Al-Fatihah. Diskusi kamu, Sama Al-Fatihah. diskusi saya sama kamu nyambung nggak? Itu Dengerin. logikanya di mana? Sudah tahu artinya Iqra bacalah, malahan kamu sahabat pun dengan Al-Fatihah. Karena aneh Al-Fatihah. Itu logiknya di mana? Dengerin saya, bisa nggak kamu fokus? Bisa? Oke, saya percaya Al-Alaq firman kalau, perhatikan ada kata kalau. Kalau kamu bisa membuktikan, kamu pakai pendapat ulama yang mana? Ada ulama yang berbeda pendapat terkait surah pertama. Kamu jangan, yang di bawah Islam jangan menunjukkan keislamannya dengan giat. Surah dengan ayat berbeda, saya tahu. Al-Alaq itu satu kumpulan surah. Saya bingung sama Islam, 78 itunya. Surah yang pertama kali diturunkan, perhatikan. Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surahnya Al-Alaq ayatnya 1 sampai 5. Perhatikan Islam, hei. Harus ditepok dulu baru nyambung. Islam, nyambung. Nih, Al-Alaq surah pertama. Ayat pertama sampai ayat kelima. Perhatikan nih, saya pakai bahasa isyarat sekalian. Kalau kalian nggak ngerti bahasa manusia. Kemudian ada pendapat salah satunya dari seorang ahli yang bernama Dr. Muhammad Zain yang mengatakan mengutip pendapat tafsir lainnya. Ada surat yang lain yang turun pertama yaitu surah Al-Fatihah. Tuh satu. Yang kedua surah Al-Muddathir. Nah yang saya tanya, kalau kalian percaya Al-Quran secara keseluruhan firman Allah, kenapa ini urutan suratnya turun pertama beda-beda? Di antara pendapat ulama. Jawab secara data. Saya sudah kutip data. Jawab secara data. Yang mana yang pertama? Enggak, pertanyaanmu tuh apa sih pertanyaan? Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Saya sudah nggak kuat dengan Islam. Biar kamu jadi Islam, saya jadi Kristen ya. Sudah ya? Iya, kayak gitu aja. Nah, kalau kamu ajaran ya, saya, Bang RK, kami sudah sadar, kamu tetap jadi Islam pindah agama dengan ketidaksadaran kamu ya. Dah ya, bye-bye. Saya sudah nggak kuat Bang RK, saya sudah lambaikan tangan ya. Silakan Bang RK. Oke, terima kasih. Adi, Pak Adi. Oke, aku tanya Bang Reka Bawa. Pegang dulu jidatnya, panas nggak? Nggak panas, santai aja. Apa? Dia kan mantan Islam, sudah mengetahui tentang Islam. Terus dia ajari saya tentang Islam. Loh, kan logikanya di mana? Seharusnya dia ajari tentang ajaran yang baru itu. Masalahnya gini Pak Adi, dengar baik-baik. Pak Adi saja nggak ngerti agama Pak Adi. Gimana Pak Adi mau gimana Pak Adi mau bertanya tentang Kristen, sementara agama Pak Adi saja Pak Adi bingung. Itu maksudnya. Enggak bingung. Agama saya sudah di Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama Islam yang di sisi Allah. Itu ada bantahan enggak buat Alkitab? Oke, jadi apakah hanya agamamu yang masuk surga? Enggak, Bang RK, Ya jelas. salah kutip ayat Ali Imran ayat 16, kamu buka sendiri. Al Imran ayat 19. Al-Imran ayat 16. Kok Al 16? Al Imran ayat 19. 19. Kamu bilang tadi 16. 19.
Oh, 16. Kamu buka, Kira soal dibuka. Al-Imran 19. Inna dina indallahi Islamu. ya Coba buka, agama yang di sisi buka, Allah hanyalah 19 Islam. itu. Tidak bersifat. Nah, sekarang Pak Adi, dengar baik-baik Pak Adi. Apakah hanya agamamu yang membawa kamu masuk surga? Apakah hanya agamaku yang membawa aku masuk surga? Iya, terus? Oke, sekarang agamamu diciptakan sama siapa? Agama bukan diciptakan, agama itu ajaran. Agama itu ajaran. Oke, sekarang jika agamamu yang membawamu masuk surga, apakah agama lain masuk neraka? Agama lain masuk neraka enggak? Yang intinya dulu Oke, agama jadi saya masuk intinya, surga. Saya enggak tahu jadi mau intinya- agama lain. Oke, jadi intinya di luar dari agama Islam pun masih bisa masuk surga, begitu? Iya, kan aku enggak berpikir neraka. Jadi di dalam Kristen, Pak, Di dengar sisinya baik-baik. Tuhan. Di dalam Sudah ada di sisi Kristen, Tuhan. Gini Pak, di dalam Kristen namanya Kristen progresif. Bapak ini termasuk apakah Islam progresif? Karena Bapak mengatakan di luar agama Islam masih bisa masuk surga. Bapak siapa? Hmm? Bapak siapa Bapak? Kan saya Bapak. panggil Bapak Adi, saya menghormati kamu, makanya saya panggil Bapak. Oh iya, maksudnya di luar agama. Apakah Iya, kamu tidak mau dihormati dengan saya panggil bukan nama? Saya kan mau menghormati kamu. Oke, sekarang nggak usah bahas masalah menghormati dan tidak menghormati. Gini Pak Adi, ya. Jika Pak Adi mengatakan bahwa agama Islam hanya agama Islam yang masuk surga, berarti dari Adam masuk neraka. Musa bukan Islam masuk neraka. Nuh bukan Islam masuk neraka. Yakub bukan Islam masuk neraka. Jadi semua nabi-nabi dalam yang dulu masuk neraka karena bukan Islam. Mereka sudah ada surga enggak? Sudah berada di surga enggak? Selain Yesus Kan itu yang kamu mereka kan yakini. bukan Islam, berarti nggak di surga dong. Iya jelas. Bahkan Pak Adi mengatakan, Mereka Pak Adi berada mengatakan di alam yang bukan barzah. Islam, Pak Adi mengatakan yang bukan Islam nggak masuk surga. Nah Musa kan bukan Islam, berarti Musa nggak di surga dong Pak Adi. Iya, Musa juga enggak di neraka, enggak juga di surga. Sekarang Musa di Nah mana? jadi Musa di mana? Di alam barzah. Makanya kamu bingung. Enggak bingung. Karena Setiap manusia kamu, itu karena kamu belum bisa Kristen, masuk surga, makanya belum bisa gini, masuk surga. Karena kamu belum Kristen, makanya kamu bingung terus. Masa Nabi Musa saja kamu nggak tahu dia di surga atau di neraka, malah kau bilang di alam barja? Terus menurut kamu di mana? Nabi Musa itu di mana? Ya kalau bilang Musa ya pasti sudah di Firdaus, kan Yesus sudah naik ke surga. Musa ya di Firdaus. Sudah di surga. Ada nggak dalam Bible itu yang mengatakan Musa itu di dalam surga selain Yesus? Ya Yesus sendiri yang menjemput di pangkuan Abraham semuanya, mereka sudah di surga. Ini framing aja ini. Aku framing. Oke, gini Pak Adi. Coba Pak Adi dengar baik-baik Pak Adi. Ya. Apakah Nabi Muhammad sudah di surga? Muhammad sudah di surga belum? Sisi surga ya nanti di hari penghakiman. Yesus kan sudah di surga. Ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, bahkan ada ayat, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Berarti Yesus di surga. Iya kan? Kamu mau mengikuti orang yang sudah di surga atau orang yang belum masuk surga? Makanya pilihan itu Pak Adi, pilihan itu ada di tangan kalian. Mengikuti orang yang sudah di surga atau orang yang belum masuk surga. Hanya orang yang belum mengerti, yang tumpulkan otaknya sendiri, yang mengikuti orang yang belum masuk surga. Kalau kami mengikuti orang yang di surga itu ada tiga oknum di surga. Iya kan? Henok, Elia, sama Yesus. Tiga orang itu kan. Bukan cuma Henok, Elia dan Yesus, orang-orang percaya sudah di Firdaus semua. Enggak, itu yang di orang-orang percaya itu Pak Adi, yang percaya kepada juru selamat, Yesus juru selamat, itu sudah di Firdaus semua. Firdaus artinya sudah di surga.
Kalau model-model kayak Pak Adi ini masuk Tartarus. Model-model kayak Pak Adi. Hari penghakiman buat apa? Hari penghakimannya buat apa? Aku datang yang kedua kali buat apa? Pak Adi Ayo. diam dulu. Purgatori saja mungkin menolak Pak Adi. Enggak. Hari penghakiman yang kedua kali buat apa? Jangankan dulu masuk neraka. Jawab dulu. Purgatori saja mungkin menolak Pak Adi. Hari penghakiman yang kedua kali yang sudah datang itu buat apa? Pak Buat Adi apa? saja memang tidak layak masuk purgatori. Saya yakin. Enggak dijawab. Karena memang tempat Pak Adi itu memang Tartarus. Barang siapa yang menolak Yesus, tempatnya adalah Tartarus. Nah, orang-orang kayak Pak Adi ini, jangankan neraka, jangankan Tartarus, purgatori saja nolak. Oh, jadi itu klaimmu ya. Nah, Itu klaimmu. contohnya kayak gini, kamu tidak layak lagi di room saya. Makanya saya bilang, purgatori saja nolak kamu. Ya, udah clear itu, udah clear. Silakan, ya, lanjut lagi, mana lagi nih? Aduh Tuhan, ampun Tuhan Deo, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maaf ya teman-teman, saya lagi batuk nih. Halo, selamat malam. Selamat malam Abang RK dan Abang Joseph. Kristen bukan bang? Kristen atau bukan bang? Saya Islam Bang. Oke, Islam. Silakan. Apakah ada keselamatan dalam agama kamu? Sehingga kamu masih bertahan di situ? Ada Bang. Ya, tunjukkan apa yang menjadi landasan kamu sehingga kamu bertahan di situ. Apakah keselamatan? Siapa yang menjamin keselamatan itu? Silakan. Yang menjamin keselamatan kami Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya dengan amal kami sendiri. Oke. Sekarang apakah Tuhanmu, Allahmu sudah menjamin keselamatan bahwa nabimu sudah masuk surga? Sudah Nabimu Bang. di surga enggak? Nabimu di surga enggak? Di surga Bang. Coba tunjukkan ayat Al-Quran bahwa nabimu di surga. Aduh. Kalau di dalam tunjukkan ayat Alkitab Yesus sudah di surga. Kepadaku diberi kuasa di bumi di surga. Yesus yang kau lihat naik ke atas langit ini akan datang dengan cara yang sama. Yesus yang kau lihat naik ke atas surga ini akan datang dengan cara yang sama. Yesus mengatakan apa? Abang, Aku datang. saya Apa lagi? yang nanya boleh Bang? Saya mau tanya nih Bang. Ya, nah kamu tanya sekarang. Kamu pastikan dulu. Nabimu di surga atau di mana sekarang? Di surga Bang. Di surga. Surga itu diciptakan untuk Nabi kami, Rasul kami Muhammad Bang. Kalau tidak ada Muhammad dulu tidak diciptakan surga itu Bang. Silakan Bang Joseph, Nur Muhammad, gaskan. Kamu tahu nggak? Tadi kan Bang RK tanya kan, Bang RK kan tadi tanya ya Bang RK. Oh, Tuhan kamu menjamin keselamatan nggak? Terus kamu bilang Tuhan saya menjamin keselamatan. Pret, boro. Kamu tahu nggak dalam surat Muhammad ayat 7, Tuhan kamu sendiri aja minta ditolongin. Buka surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang menolong Allah, Allah kamu minta ditolong, gimana bisa Allah kamu menjamin keselamatan? Buka surah Muhammad ayat 7. Iris kuping saya, Allah kamu minta tolong. Baru kamu ditolongin sama Allah kamu. Kamu tahu nggak? Kalau berdasarkan ayat itu, artinya kasih yang Tuhan ilah kamu tunjukkan itu kasih yang bukan sama seperti makhluk. Itu sama seperti saya. Sama seperti Pak Ogah tuh. Ya mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan suatu profesi ya. Kalau tukang parkir tahu, kalau kita mau
dikasih jasa untuk mundur mobil atau motor, ya, itu dikasih duit dulu. Nah sama, ilah kamu sama. Surah Muhammad ayat 7. Yang menjadi persoalan, ilah kamu minta ditolongin dulu, baru nolongin kamu. Lo beda. Di dalam Injil, di dalam kitab kami, di dalam Alkitab, dikatakan apa? Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nih, kalau nggak percaya pada minta dalilnya di mana nih? Surah Muhammad ayat 7. Oh, pada nggak percaya saya sama belum pernah Quran dengar sendiri? Bang. Saya belum pernah dengar itu, Bang. Oh iya, saya bukakan aja. Nggak pernah dengar ya? Kamu pikir Al-Quran berubah-berubah? Al-Quran katanya sama. Nih. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah. Ini jangan dibaca dalam kurung ya. Ini dalam kurung tambah. Agama tuh. Loh, ini dalam Agama kurung. Allah katanya kan. Saya kan agama sudah bilang Allah, kan? dalam kurung. Kamu tahu nggak? Agama dalam bahasa Arab itu din. Iya. Ini dalam kurung. Bahasa Ngapain aslinya Allah di sini ditolong? tidak ada agama. Bahasa Yang aslinya di logika sini langsung bang, Allah. abang. Logikanya Tuhan ngapain minta tolong, ngapain ditolong? Itu agama Allah kan udah jelas itu. Loh, kamu nggak tahu Allah kamu minta tolong nggak tahu? Itu agama Allah katanya, Bang. Tidak ada kata din di situ. Ya itulah manusia itu kasih otak untuk berpikir, tidak hanya membaca apa tulisannya, tapi juga dipahami, Bang. Bagaimana ya? Begini ya. Kalau kamu bilang Allah itu tidak minta ditolong, saya tambahkan dengan hadis. Kamu baca hadis ini. Sahih Muslim 4661 kita baca. Ini hadisnya kamu baca. Aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku? Kenapa kamu nggak jenguk Allah? Allah ini sakit. Kok kamu nggak malah ketawa? Nih, Ya, abang kamu ketawa. Hai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu gimana sih? Kamu nggak cari Allah kamu tuh sakit. Abang, sebentar bang. Oke, Mungkin kalau kasih masalah- dalil dari tadi saya Dengar, ditolak Bang, terus sih. sebentar bang. Abang kalau hadis isi Al-Quran abang mungkin lebih hafal dari saya. Tapi logikanya Terus? kami bang, Tuhan kami itu bukan seperti Tuhan abang, manusia yang bisa sakit, yang bisa mati, yang bisa hidup, yang bisa dilahirkan. Loh, Itu dengerin bedanya saya. bang. Kalau Dengerin bagi saya, abang Pak. mungkin kalau Pak, bagi ya abang dengerin, itu bisa dengerin. masuk Kamu, logika, kalau kami tidak. dengerin. Ya beda memang. Yesus kami ketika dia kesakitan, ketika dia menderita, dia tidak minta tolong seperti kamu. Seperti ilah kamu nih. Aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Cengeng, kenapa nggak nyengeng? Dengerin saya. Yesus kami di dalam Alkitab. Tuhan Loh, kami bukan dengerin saya. manusia. Loh, dengerin saya. Itu Yesus kan. kami. Kamu nggak mau denger jawaban. Kamu cuman mau congor. Oke, Kamu siap. pikir ini masjid. Bukan. Ayo. Ya udah, kalau ini bukan masjid, kamu diam, pakai data, pakai dalil. Istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu tidak meyakini sesuatu tanpa dalil, kamu sesat. Mana dalil kamu? Mau bantah dalil saya? Mana? Mana dalil kamu? Lanjut Mana bang. dalil? Mana dalilnya? Loh, saya sudah gandungkan dalil. Dalil saya hadis Sahih Muslim 4661. Dalil saya yang pertama tadi saya pakai primer, itu dalam surah Muhammad ayat 7. Sekarang kalau misalnya kamu bantah saya, mana dalil kamu untuk membantah saya? Sebenarnya saya mau nanya aja nih bang. Abang kalau dalil saya nggak mau bisa nanya. gitu, Bang. Jadi nggak bisa jelasin. Enggak, saya nggak bisa jelasin bang. Kalau Terus ngapain kamu jadi sih Islam? saya mau tanya. Gini ya, saya kasih titip pesan terakhir sebelum kamu saya serahkan kembali ke Bang RK. Dengerin. Ini saya baik nih. Oke, siap, Bang. Ya, saya baik. Dengerin saya. Saya kasih titip pesan terakhir. Harus Kalau baik, kamu harus sama baik abang bang. Iya, sama baik. Makanya kebaikan saya harus kamu terima. Kamu terima bahwa Iya, kamu iya, siap. tidak bisa terus-terusan berada di dalam kesesatan dan kegelapan. Kebaikan saya mengajak kamu supaya kamu meninggalkan itu. Kenapa? Karena orang, kita berbicara logika saja. Saya pikir Bang RK dan Ya teman-teman logika akan baru menggunakan bagus bang. logika. Logika bang, oke bang. Dengerin, ya dengerin. Orang yang sudah tahu jalan pulang, orang yang Boleh, sudah tahu tempat nyaman, orang yang sudah tahu rumah, dia tidak perlu repot-repot menjelaskan ke orang lain. Dia tahu jalannya,
dia tahu rumahnya itu tempat nyaman, dia tidak perlu bingung. Tapi kalau orang dia tidak yakin rumahnya tempat ternyaman, dia tidak tahu kondisi rumahnya sendiri bagaimana, dia akan bingung, dia tidak bisa menjelaskan. Itulah kamu, itulah miliaran orang Islam di muka bumi. Makanya tadi Bang RK bilang, ketika kami orang Kristen memberitakan tentang Kristus, kalian seolah-olah mengejek. Tetapi jika kami bertanya tentang Islam ke kalian, kalian sendiri tidak bisa menjelaskan, itulah kalian. Ya, jadi saran saya, pulanglah kepada Kristus karena satu-satunya jalan dan rumah paling nyaman itulah Kristus. Karena Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes 14, aku datang kembali untuk menyediakan tempat supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Tuhan Yesus berada di surga seperti kata Bang RK. Ketika Tuhan Yesus berkata supaya di mana Tuhan Yesus berada kita berada, Tuhan Yesus mau kita semua berada di surga. Tidak seperti ilah kamu yang nggak tahu jelas di mana. Kalau kamu baca surah Al-Hud ayat ke-7, ilah kamu ada di atas air. Apa kamu mau di atas air? Di empang. Bye-bye. Ya silakan lanjut Bang RK. Luar biasa. Silakan, saya kasih kamu satu pertanyaan. Bonus, siap, bonus dari saya. Silakan. Siap. Tapi saya jelaskan pertanyaannya. Ya Bang, ya Bang. Silakan. Izin ya Bang, saya mau bertanya. Oh Tuhan ya Bang ya, kita ambil baik itu si ini, si itu, saya bilang Tuhan aja ya Bang ya. Abang sama nggak dengan saya Tuhan dimulai dari Nabi Adam itu dulu sampai Tuhannya Musa, Ibrahim, Tuhannya Yesus, Tuhannya Abang, Tuhannya Yesus kami tidak sampai punya Tuhan, sekarang. Pak. Yesus tidak punya Tuhan. Oke, tunggu Bang. Tuhan dari zaman dari mulai tercipta bumi, mulai dari Adam sampai sekarang, semua Tuhan itu sama nggak? Tuhan dari dulu sampai sekarang itu sama nggak Tuhannya tuh Bang? Oke, saya jawab ya Bang ya. Jika Tuhan itu sama, Tuhannya Nabi Musa, Adam dan lain sama dengan Nabi Muhammad, ya, kenapa perintahnya berbeda, Bang? Kalau Tuhannya sama, tentunya Tuhan tidak akan membingungkan manusia. Saya sih yakinnya Tuhannya itu sama, dengan, Bang, ya. Nah, begini, bukan. Dengan Tuhan membuat banyak agama, berarti Tuhan membingungkan manusia dengan banyaknya agama. Nah itu dia Bang. Ya, tetapi Tuhan sejak semula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak menciptakan banyak agama agar membuat Adam dan Hawa atau manusia-manusia lain bingung. Tetapi yang Tuhan berikan solusi yang tepat adalah juru selamat. Makanya abang lihat nabi-nabi dari zaman dulu semuanya dari keturunannya Ishak. Karena ada janji keturunan. Yang dijanjikan Allah bukanlah agama, tetapi yang dijanjikan Allah adalah juru selamat. Juru selamat yang membuat kamu selamat. Juru selamat karena kita tidak selamat. Dan juru selamat itu syaratnya adalah tidak berdosa. Semua manusia berdosa, sehingga semua manusia tidak bisa jadi juru selamat. Karena semua manusia sudah berdosa. Bahkan Nabi kamu sendiri tidak bisa jadi juru selamat, makanya bangkit. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang hidup. Dia satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, menyelamatkan yang berdosa dengan kematian dan kebangkitannya. Dialah Yesus Kristus. Semua manusia berdosa mengalami kematian. Manusia tidak bisa menyelamatkan kematian, menolong dirinya sendiri akibat kematian itu. Tetapi pribadi Yesus yang tidak berdosa, dialah juru selamat itu yang menyelamatkan manusia dari kematian lewat kebangkitannya. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kamu harus percaya Yesus supaya kamu dibangkitkan juga. Karena juru selamat harus tidak berdosa. Kalau nabimu adalah juru selamat, kenapa nabimu mati nggak bangkit-bangkit? Karena nabimu nggak bisa mengalahkan kematian itu lewat kebangkitan. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya pribadi, satu-satunya juru selamat
yang mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kamu wajib percaya Yesus. Wajib datang kepada Yesus, bro. Saya ngomong pakai logika. Nah, kalau di kami juga diwajibkan mempercayai, mengimani Yesus, Bang. Tapi bukan sebagai Tuhan, Bang. Sebagai manusia, sebagai rasul bagi kami, Bang. Gini, Bang. Nah, kenapa Muhammad kami tidak bisa bangkit lagi? Jadi karena kan dia cuma seorang rasul, nabi, dan seorang manusia. Kalau bagi kami kan gitu, Bang. Nah, gini Bang ya. Yesus di dalam Alkitab berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran, Bang. Dari segi silsilahnya sudah berbeda. Silsilah ya, itu sudah berbeda. Dari segi ceritanya sudah berbeda. Kenapa saya bilang berbeda, Bang? Ya. Isanya kamu tidak pernah mengalami kematian. Ketika Isamu hendak disalibkan, dalam An-Nisa 157, Isamu itu diserupakan dengan pribadi yang lain. Sehingga Isamu itu, Isamu tidak mengalami kematian karena diangkat ke langit. Tetapi Yesus Kristus kami mengalahkan kematian agar setiap manusia yang mati itu dibenarkan lewat kebangkitan dari Yesus Kristus. Jadi Yesus dan Isa itu berbeda. Jadi sudut pandang Isa kamu ya bukan juru selamat karena Isa kamu tidak mengalami kematian lalu bangkit. Tetapi Yesus kami mengalami kematian lalu bangkit. Itulah yang membuat perbedaan besar. Makanya saya bilang, kalau Allah itu satu, kembali lagi, kenapa Allah memberikan informasi berbeda di tiap-tiap kitab? Apakah Allah sengaja ingin membingungkan manusia? Betapa jahatnya Allah, dia berusaha untuk membingungkan manusia. Paham abang ya? Ini saya main abang saya suka kalau saya main dalil, main Al-Quran saya pun saya nggak hafal, nggak ngerti saya, Bang. Cuman abang main logika tadi yang saya tangkap asiknya kan memang biasanya pun saya belum pernah mendengar kalau Yesus itu juru selamat. Karena kenapa dia dibilang juru selamat? Tadi baru dari abang saya mendengarkan karena dia yang manusia yang tidak berdosa, karena itu dia yang dijadikan juru selamat. Itu yang saya gimana ya? Yang saya tangkap dari abang tadi, Bang. Biasanya saya nggak pernah dengar itu, Bang. Makanya saya mengikut Yesus, Bre. Karena apa? Sosok teladan yang mulia. Yesus Kristus tidak pernah memotong jari orang. Yesus Kristus tidak pernah mengawini anak 6 tahun. Yesus Kristus tidak pernah mengawini bibi kandungnya sendiri. Yesus Kristus tidak pernah apa lagi? Mengawini mantan anaknya sendiri. Gak pernah. Dia sungguh teladan yang mulia. Ikutlah dia. Karena dari dia kamu belajar tentang kesucian. Anak mantu saja, Yesus gak pernah menikahi anak mantunya sendiri, Bang. Ikutlah Yesus, Bre. Selagi waktumu masih ada, nafasmu masih bernafas. Kalau kamu niat ingin ikut Yesus, hanya Yesus dari semua tokoh agama di dunia ini, Bre, dengar baik-baik. Tidak ada yang mati lalu bangkit lalu naik ke surga, terangkat ke surga, tidak ada. Dari semua tokoh agama di dunia ini, Bre, kau dengar baik-baik. Tidak ada yang mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada. Hanya satu pribadi. Yesus Kristus. Yesus juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nabi-nabi lain tidak pernah mengatakan begitu. Karena apa? Yesus ingin meyakinkan kita, meyakinkan kamu. Agar apa? Agar kamu percaya kepada dia. Percaya kepada dia yang mati dan bangkit. Dan naik ke surga.
Sosok suci itu hanya kau temukan di dalam Yesus. Ya. Kalau kamu tertarik ingin ikut Yesus, silakan DM saya. Saya bantu kamu, Bre. Tunggu bang. Tadi abang, maaf bang. Oh, Yesus yang didengarkan Yesus itu disalib sampai mati ya bang ya? Mati. Nah, mati terus dia bangkit lagi, dia hidup lagi bang? Ya, bangkit dia hidup. Hidup lagi itu termasuk jasmaninya. Hidup lagi ya bang ya? Jasmanianya. Buktinya, mau tahu buktinya terus, apa? Ya. Abang mau tahu bahwa yang dia bangkit itu buktinya jasmanianya, mau tahu apa? Dia menampakkan diri kepada para rasul pada saat itu, rasul-rasulnya. Lalu dia hadir di tengah-tengah, lalu dia bilang apa? Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ada satu rasul yang tidak percaya kalau dia bangkit. Lalu dia bilang apa? Sebelum saya menusuk tangan jari saya ini ke bekas pakunya, di tangannya dan di bekas lambungnya, saya tidak akan percaya. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Thomas, dia menusuk jari di bekas paku di sini, tangannya. Dia bekas lambungnya di sini. Di situ Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Dia bangkit dengan maaf sekali lagi nih bang. Maaf nih bang. Terus sekarang masih hidup dia bang? Oke, dia hidup. Sebab dia hidup. Kata Alkitab. Jasmaninya? Jasmanianya. Jasmanianya. Itulah yang dikatakan tubuh kemuliaan. Jadi Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika kamu mati nanti, kamu akan memiliki tubuh seperti saya ini, tanpa darah, tapi punya daging dan punya tulang. Itu yang namanya tubuh kemuliaan. Disaksikan oleh banyak orang, tanpa darah, tapi punya daging dan punya tulang, tetapi hidup. Itulah tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Di mana Yesus sekarang? Dengan tubuh kemuliaannya yang daging dan bertulang itu naik ke atas langit. Disaksikan oleh banyak orang. Lalu ada malaikat yang menampakkan diri ketika mereka melihat itu. Yesus yang kau lihat itu, yang terangkat ke surga itu, akan datang dengan cara yang sama. Seperti dia naik ke surga. Abang gimana ya? Abang saya biasanya saya juga pernah masuk ke room sebelah ya bang ya, tapi abang ngomongnya sopan jadi pun saya susah untuk nanya-nanya yang itu sebenarnya bang. Abang ikutin nggak semua perintah atau semua suruhan Yesus itu abang ikutin nggak bang semuanya bang? Yesus mengatakan, ya, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih baik dan benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak layak di hadapanku. Tetapi, kamu dengar baik-baik, hukum Taurat itu dikatakan diberkati kalau kamu menaatinya. Tetapi Yesus Kristus bilang apa? Hukum Taurat itu sudah takluk di bawah hukum kasih. Kasih, hukum yang paling utama sekarang adalah kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus Kristus. Tidak ada ajaran agama lain yang mengajarkan itu selain Yesus. Agamamu tidak pernah mengajarkan kasihilah musuhmu. Tidak pernah. Ajaran agamamu tidak pernah mengatakan jika pipi kirimu ditampar berikan juga pipi kananmu. Agamamu tidak mengajarkan itu. Agamamu tidak pernah mengajarkan berpuasalah bagi musuh-musuhmu. Tidak pernah. Tetapi Alkitab mengajarkan berpuasalah bagi musuhmu. Berdoalah bagi musuhmu. Kasihilah musuhmu. Itulah Alkitab. Itulah karena Allah itu kasih. Kasih pula ajarannya. Agamamu tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi Yesus ada, yang bang. Oke, tunjukkan ayat di dalam kitabmu kalau kitabmu mengajarkan kasihilah musuhmu. Ada enggak? Hablum minallah hablum minan nas. Gimana? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan dan juga dengan sekalian manusia. Oke. Itu saya tahu sih bang. Semua agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, betul? Iya, ada kan bang?
Tetapi ada nggak ajaran agama yang lebih ekstrim, yang se-ekstrim Kristen? Kasihilah musuhmu. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Itulah yang membuat saya bertahan di Kristen. Karena apa? 70 kali 7 kali pengampunan di dalam Kristen. 7 itu makna kesempurnaan. Simbol kesempurnaan. Sehingga 70 kali 7 kali pengampunan. Agamamu mengajarkan nggak 70 kali 7 kali pengampunan kalau orang yang berdosa kepada kamu? Orang berbuat jahat kepada kamu. Hanya Yesus yang ajarkan 70 kali 7 kali pengampunan. Tapi bagaimana kita mendapatkan itu? Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, yakin kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah doa Bapa kami. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Kamu. Oh, baik Bang, terima kasih abang sopan, abang baik Bang, serius. Jadi cukup gimana ya? Terima kasih saya sudah beri kesempatan masuk ke rumah abang RK, saya ikuti ya Bang. Biasanya saya juga pernah masuk gitu Bang, cuma kalau saya tidak cocok dengan mereka menghinalah Rasul kami, menghinalah agama kami ya. Kalau abang saya lihat, saya pun juga harus baik dan sopan juga Bang, karena abang sopan Bang. Terima kasih Bang. Thank you. Tuhan memberkati Bang ya. Ya Bang, siap Bang. Jadi ada lagu yang gini teman-teman. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah tempat di tempat gelap. Makasih. Gelap itu hiburkan orang resah. Tahu lagu itu? Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkatmu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Berilah sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia. Itu lagunya. Tulus ikhlas berilah pertolongan, oleh hidupmu kekal. Ada lagu gini. Kirim terang, kabarkan Injilnya, sinarkan buat yang sesat. Kirim terang, kabarkan kabar Injilnya, sinarkan selamanya. Jadi kabarkan Injil dengan kasih, kabarkan Injil dengan hati. Jadi selama ini orang, oh ternyata gini, ternyata gini, ternyata gini. Itulah yang membuat orang menerima Yesus. Saya udah ngomong ulang-ulang kan. Dari 2000 orang pasti satu kecantol. Dari 3000 orang satu pasti kecantol. Karena apa? Kita menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan kasih. Ya, itu. Jadi ketika kita menyampaikan dengan kasih, Alkitab mencatat apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Makasih Abang. Yang bisa aku lakukan hanyalah untuk kebenaran. Ketika kita menyampaikan dengan baik, makanya orang bilang apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang bisa aku lakukan hanyalah untuk kebenaran. Ketika dia sudah lakukan untuk kebenaran, maka apa? Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Begitu pula hikmat, pengertian, dan didikan. Dia berani membeli kebenaran. Karena apa? Dia udah gak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kebenaran. Sehingga harga yang mahal dia akan berani beli kebenaran itu. Carilah kebenaran maka kamu akan hidup. Ya. Terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Itulah yang akan membuat orang datang kepada Kristus.
Tapi kalau kita nggak bisa berbuat baik ya, bagaimana mungkin kita memancarkan pancaran berkat kepada sesama kita? Ya, nggak akan bisa. Bayangkan teman-teman, bulan ini 9 orang di Jakarta kata komen. Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Kata komen. Tetapi 3 diantaranya masih dalam, satunya ini masih dalam proses anaknya lagi masih harus selesai dulu. Kemudian yang lainnya ini saya masih ada pendekatan lagi. Dua-duanya ini masih pendekatan. Satunya ini udah fix, perempuan, udah fix nih. Mau kata komen juga dari Uclim. Ya. Udah fix nih. Tinggal 2-nya ini. Ya, 2 ini yang saya masih pendekatan, ya. Setidaknya dia ada keterbukaan dengan kita. Makasih. Keterbukaan dengan kita. Ya. Luar biasa teman-teman. Pelayan kita ini membuahkan hasil semua teman-teman. Membuahkan hasil. Ya, karena apa kita menyampaikan? Kita ini bukan cuma pelayanan online. Langsung offline, langsung geder. Joseph kalau lihat gitu-gitu, kemarin dia bertemu dengan orang Banten itu. Dia bertemu offline si Joseph itu teman kemarin. Ya, dia bertemu dengan orang Banten, orang Merak itu kalau nggak salah ya. Gitu-gitu dia bertemu, dia babat itu. Saya nggak tahu dia gasin atau dia tenang, saya juga nggak tahu lagi. Ya, tapi saya nggak yakin. Saya yakin Joseph pasti barbarin itu. Ya kita jarang live karena kita sering offline ya. Jadi Joseph kemarin ketemu dengan orang Merak, ya orang Banten kalau nggak salah, ya orang Banten ya. Puji Tuhan ya, semoga ada hasil juga di situ ya, ada hasil juga ya, ada hasil juga. Kita berdoa aja teman-teman, berdoa. Namanya perjuangan tidak pikir bahwa ini nanti gimana ya, ini nanti dulu. Gagal itu urusan belakang, yang penting kita melangkah maju dulu. Gagal itu urusan belakang, yang penting maju ke depan dulu, serobot dulu. Kalau kita nggak maju, nggak bakal tahu hasilnya kayak gimana. Ya. Jadi ada lagu itu. Jadi saya kasih kesaksian teman-teman. Saya kasih kesaksian kepada teman-teman semua ya. Ya. Saya dulu ya, kita udah closing ya ini ya. Saya dulu teman-teman ya, masih muda sekali. Saya pergi ke cita-cita saya mau pergi ke pedalaman untuk pelayanan. Saya pergi ke Papua teman, di usia masih muda. Saya ke sana nggak pegang uang. Saya jual handphone saya jual barang-barang saya untuk beli tiket saat itu. Saya beli tiket saat itu, saya terbang dari Jakarta ke Papua. Sampai Papua, saya stop di Sentani. Stop di Sentani, saya bilang ini kota ini. Saya pikir Papua ini hutan-hutan kah atau apa kah begitu kan. Saya bilang ayo, ada yang lebih ini kampung gak? Abang harus ke Pegunungan Tengah katanya. Pegunungan Tengah. Saya pakai lagi pesawat kecil, saya terbang ke Pegunungan Tengah. Modal nekat teman. Tidak ada, saya lupa bawa jaket dari Jakarta. Saya kedinginan. Ternyata di Pegunungan Tengah itu kedinginan sekali. Oh, saya menggigil. Saya pergi sampai ke atas, ke Pegunungan Tengah. Naik sampai ke Membramo. Waktu itu. Ya, saya bilang saya mau langsung ke Membramo. Saya cek Google dan lain-lain. Saya mau ke pelayanan di Membramo. Saya pelayanan ke Membramo. Saya ke Membramo Tengah. Sampai di sana dingin sekali teman. Jadi di sana saya hanya ada teman saya yang sudah siap untuk kasih perkenalan kepada saya. Teman saya orang Australia saat itu. Ya. Namanya George Drew ya. Saya kalau ingat namanya begini biasanya besok dia telepon saya, biasanya gitu. Dia teman akrab saya ya. Dia biasanya begitu. Jadi dia perkenalkan, kamu harus begini, kamu tinggal di sini, adat istiadatnya seperti ini, adat istiadatnya seperti ini. Bayangkan tidak ada lampu, tidak ada sinyal, tidak ada uang, makan hanya ubi. Tapi bersyukur ada makanan. Jangan bilang hanya, bersyukur. Ya, puji Tuhan. Saya mulai pelayanan saya teman-teman dengan cara saya
mengajarkan anak-anak membaca, cara membaca seperti apa agar anak itu bisa membaca dan pada akhirnya bisa membaca Alkitab. Saya ajarkan mereka membaca. Bertahun-tahun teman-teman. Bertahun-tahun. Ya. Makanya saya bilang RK pansos. Mereka bilang RK pansos dengan apologet A. Enggak. Saya udah ada di situasi di mana tidak mengejar yang namanya popularitas. Saya belajar untuk tidak mengejar yang namanya popularitas. Saya belajar di Papua. Saya belajar di Papua pedalaman. Tidak mikir popularitas, tidak mikir ini, tidak mikir ini. Yang saya pikir adalah berapa jiwa yang saya menangkan di tempat ini. Berapa jiwa yang saya bawa kepada Tuhan di tempat ini. Saya pikirnya seperti itu. 3-4 tahun belum ada, susah. Hanya anak-anak yang saya ajarkan itu, teman. Hanya anak-anak kecil yang saya ajarkan. Masuk tahun berikutnya, anak kecil inilah yang memberitakan kepada orang sekampung. Anak kecil inilah yang memberitakan kepada orang-orang sekampung. Dahsyat gak permainan Tuhan? Saat itu tidak ada gereja, teman. Tidak ada gereja. Tahu gak kami ibadah di mana? Kami ibadah di pinggir kali. Kami ibadah di pinggir kali. Lalu saat itu, teman-teman, saya ajarkan mereka bernyanyi saat itu. Anak-anak kecil. Dengan orang-orang dewasa, ibu-ibu, mama-mama Papua saat itu. Di pinggir kali kami menyanyi. Saya ajarkan mereka menyanyi. Lagu yang saya ajarkan itu apa? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hilang lukaku, hilang keluh. Aku serahkan diriku penuh, bisikan malak warta gema, rahmat kasihnya sungguh besar. This is my story, this is my story, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Kami bernyanyi, kami bermain, memuji nama Tuhan. Luar biasa, mereka juga semangat bernyanyi. Bayangkan selama 1 tahun lebih, saya mengajarkan mereka bernyanyi himne. Saat itu. Setelah mereka bisa baca, saya ajarkan mereka menyanyi. Kami menyanyi lagi apa? Lagu apa? Lagu-lagu yang terkenal saat itu. Ya, lagu... Nyamanlah jiwaku, when peace like a river attended my way. Saya ajarkan lagu itu, tapi dalam bahasa Indonesia ya. When sorrows like sea billows roll. Luar biasa teman. Bernyanyi. Saya waktu itu belum ada gitar. Akhirnya saya coba ke Jayapura, ke Sentani. Saya turun kota. Saya ke Sentani dan saya beli gitar dan kami bernyanyi di situ. Lalu mereka bilang, Pak Guru, ada satu lagu yang bagus katanya. Ada satu lagu yang bagus. Saya bilang, lagu apa? Lagu Papua. Kami juga belajar dari kampung sebelah katanya. Tahu lagunya apa? Yesus kanggung kone. Kalau orang Papua tahu nih. Kone rio. Wani gege ni no lalu ona puo Yesus kami ya obelong. Itu lagu Papua. Paga anako mawi iya na paga yogondak nirgapuri. Jadi kami menyanyi lagu itu memuji nama Tuhan. Luar biasa teman-teman. Luar biasa. Dan setelah saya waktu itu ada dapat tawaran kerja dari UNICEF, saya pikir saya harus bangun gereja. Saya bilang, saya tidak kenal yang namanya gift, saya tidak pernah kenal yang namanya transfer dan lain. Makanya saya tidak kejar popularitas. Saya sudah belajar di situ. Nyawa kami pun taruhan saat itu. Taruhan. Saya dapat tawaran sebagai konsultan di UNICEF, UN, sebagai konsultan monitoring evaluasi learning accountability, dan
Di situ saya kumpul uang pelan-pelan saya kumpul uang, akhirnya bisa beli tanah untuk bangun gereja, pelepasan tanah adat, beli papan dan lain-lain. Kami bangun gereja saat itu. Saat itu saya masih pendeta ya. Saat itu. Gak pernah memikirkan yang lain-lain teman. Nah, karena bagi saya hidup saya ya, sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Hidup saya ya untuk apa lagi? Selain menyenangkan hati Tuhan, udah. Mengasihi, menolong sesama, udah. Saya mau ngapain lagi? Sakit-sakitan kayak gini, mau ngapain lagi saya? Jadi prosesnya panjang teman. Melayani Tuhan itu prosesnya panjang sekali saya. Udah di titik ini saya udah mau nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi. Nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi. Intinya ya melayani Tuhan aja udah sampai sekarang, teman-teman. Seperti itu teman-teman, itu secara singkat saja hidup saya ya. Saya memang harus istirahat teman, udah jam 9:30 ya, karena saya waktu WIB. Keceplos, nanti Ucilin datang geruduk. Ya, itu teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, besar-besar terima kasih, baik ada yang di YouTube maupun yang di TikTok. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas supportnya, dukungannya ya. Begitu luar biasa teman-teman ya. Kita akhiri dalam doa teman-teman, karena kita mengawali dalam doa, kita mengakhiri juga di dalam doa teman-teman ya. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau berkati kami ya Tuhan. Teman-teman yang senantiasa tap-tap layar, yang kirim mawar, yang share-share, ya Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan. Satu mawar itu Tuhan Engkau, semuanya itu berkat daripada-Mu ya Tuhan, yang Engkau sediakan lewat anak-anak-Mu, lewat anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, hamba juga berdoa untuk teman-teman semua yang dalam pergumulan-pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan dan lain. Tuhan Engkau berkati anak-anak Tuhan yang senantiasa ada di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau, dalam persatuan bersama Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mengakhiri dengan sebuah tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa teman-teman. Saya izin pamit. Terima kasih untuk kita semua. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Sampai